Susan, ayo cepat atau kita bakal telat nonton House of Gucci. Tunggu dulu, mana Susan? Aku mencari-cari dan melihat temanku berdiri di sana. Lola, bukankah itu mobilmu? Kulihat arah yang ditunjuk Susan, dan kulihat mobil kesayanganku rebahan di bagian belakang truk derek. Hebat, satu-satunya sarana transportasi kami diderek karena parkir liar. Begitu berat untuk perjalanan nonton film. Ya sudah, kita akhiri saja hari ini. Jalan pikiranku terhenti ketika, sesuatu jatuh di bajuku. Burung bodoh itu. Tak bisa dipercaya. Ini kaos baruku. Dan sekarang kaosnya terkena kotoran burung. Oh ya, selamat datang di hari yang normal di hidup seorang Laura pembawa sial. Ya, aku sudah dijuluki itu sejak masih kecil. Semua kerabatku, kecuali orang tuaku, selalu ekstra waspada terhadapku. Lalu saat aku 12 tahun, selama pertemuan keluarga yang membosankan, aku tak sengaja dengar perdebatan panas antara pamanku dan orang tuaku. Berhentilah mengingkari. Gadis itu sial. Kirimkan dia ke sekolah asrama, di mana saja selama dia jauh dari keluarga ini. Kau ini bersikap tak masuk akal. Ini putriku yang kau bicarakan. Fakta kalau kau kehilangan pekerjaanmu tak ada hubungan dengannya. Dia cuma anak-anak. Itu benar. Ini bukan salah Lola. Kau harus berhenti menyalahkan dia atas semuanya hanya karena kata-kata yang konyol. Ternyata kata-kata konyol yang dimaksud diucapkan seorang peramal di hari kelahiranku. Jadi, keluargaku punya bisnis produksi mebel terkenal di daerahnya. Tapi sayangnya, di hari aku dilahirkan, terjadi kebakaran di pabrik dan mereka kehilangan segala-galanya. Di hari yang sama, seorang peramal melewati rumahku dan melontarkan kalimat yang membuat semua orang di keluarga panik. Bayi baru lahir itu bawa sial yang akan membawa kemalangan bagi seluruh keluarga. Jadi, itulah kenapa para kerabatku mengacuhkanku, tidak mengundangku ke pesta dan berbisik-bisik tentangku di belakangku. Aku tak ingin percaya dengan ramalan itu, tapi dengan semua nasib buruk yang kudapat sejauh ini, sulit untuk tidak mempercayainya. Apa kalian pernah bawa payung kemana-mana selama 6 hari berturut-turut? Ternyata cuacanya cerah. Lalu suatu hari di mana kau lupa membawanya, hujan turun? Atau pernahkah kau hampir saja akan menjilat es krim lezat, lalu kau tersandung dan menumpahkan semua es krim itu ke orang malang yang berdiri di depanmu? Ya, tak hanya aku ini tak beruntung untuk diriku sendiri, tapi nasib malangku juga mempengaruhi orang-orang di sekitarku. Tak heran aku ini jadi gadis pemalu yang berusaha keras untuk bisa berteman. Selain orang tuaku, aku hanya punya satu teman. Susan. Hei Lola, apa kau pernah kepikiran untuk mengakhiri nasib sialmu? Ada peramal yang sangat terkenal di kota. Mengakhiri nasib buruk? Ya, itu kedengarannya ide bagus. Aku sudah cukup jadi Lola si pembawa sial. Hari berikutnya, mengikuti arahan Susan, aku pergi ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Saat ku ketuk pintunya, aku sangat gugup dan bersemangat. Ku harap ini akhirnya akan jadi akhir dari nasib burukku. Seorang wanita berkerudung mempersilakanku masuk. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi aku berseru. Hai, saya di sini karena saya dengar Anda bisa membantu menyingkirkan nasib sial saya, benar? Tolong bantu apapun yang diperlukan. Peramal itu duduk terdiam beberapa saat, lalu sebuah senyum tersunging di balik kerudungnya. Kau ini Lola, putri dari keluarga Gonzales, ya kan? Aku tertegun. Wah, dia pasti jago dalam pekerjaannya. Maksudku, aku bahkan belum memperkenalkan diriku sendiri. Tentu saja, aku sudah tahu kalau kau akan datang ke sini. Tapi akan sulit bagimu untuk menghapuskan kesialanmu. Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa menghapus kesialanmu. Dia akan menanggung semua nasib buruk untukmu dan bahkan membawa keberuntungan di saat yang sama. Benarkah demikian? Tapi siapa gerangan itu di muka bumi ini? Aku berseru. Peramal itu tersenyum dan berkata kalau aku ingin petunjuk lebih lanjut, itu dikenakan biaya beberapa dolar lagi. Oh, baiklah, aku sudah pergi sejauh ini, jadi tak ada salahnya habiskan sisa uang saku bulananku untuk tahu siapa penyelamat misteriusku, ya kan? Lalu dia mengeluarkan tas serut dan mengocoknya. Dia menyuruhku untuk mengambil satu barang. Oh, itu adalah ubin kecil dengan satu huruf di atasnya. A. Wah. Menarik. Seseorang yang namanya berawalan dengan huruf A. Jangan takut, Lola. Alam semesta akan memberi isyarat padamu untuk segera menemukan orang itu. Aku lalu pulang ke rumah dan tidak berhenti memikirkan orang yang kukenal dengan nama A. Mari kita lihat.
Orang yang paling potensial adalah Ariel, teman sekelasku yang sangat beruntung dalam segala hal. Itu benar, tak ada orang lain selain dia. Dia terlahir kaya dan beruntung. Dia bahkan tak pernah belajar tapi selalu dapat nilai bagus. Sebenarnya, dia baru saja memenangkan undian sekolah. Hadiahnya, suplai donat dan main bowling setahun lamanya. Jelas, dia kebalikanku, dengan keberuntungan yang melekat pada dirinya. Tentu sedikit bumbu kesialanku tak akan membuatnya terlalu menderita, ya kan? Tapi jujur, aku tak suka dengan Ariel. Dia pemarah, suka menghina, dan pamer. Tetap saja, Lola sayang, segalanya bisa saja dilakukan jika kau ingin akhir nasib sialmu. Jadi aku bertekad bahwa mulai besok, aku akan menjadikannya sahabatku. Bersama kami akan memiliki keseimbangan yang sempurna antara nasib buruk dan baik. Tapi lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Berteman dengan Ariel artinya aku harus terus-terusan memujinya dalam segala hal. Sepatu barunya, nilai tinggi, pilihan warna lipstik. Dia juga menyuruhku mengantrikan makan siangnya. Seseorang sepertiku yang kesusahan membawa makan siangku sendiri tanpa terjatuh, malah membawa dua. Tapi, anehnya, aku tak terjatuh. Sebenarnya, sejak aku mulai bergaul dengan Ariel, aku tidak ingat ada hal buruk yang terjadi. Dengan keberuntungan baru yang kutemukan, aku mulai membuka diri pada teman sekelasku yang lain. Dan kalian tak akan percaya. Anak tak beruntung sepertiku bahkan memenangkan 2 tiket pembukaan wahana air yang baru. Jadi kuputuskan untuk berbagi satu dengan Ariel. Sejujurnya, keberuntungannya lah yang membuatku dapatkan tiket ini, ya kan? Tapi, tunggu dulu. Apa itu Ariel yang terhuyung-huyung keluar dari ruang ganti dengan sepatu hak stilettonya? Dasar idiot! Dan tepat setelahnya, seperti yang kalian mungkin sudah tebak, dia terpeleset. Tapi yang membuatku terkejut, dengan panik dia juga pegangan ke lenganku dan menarikku jatuh bersamanya. Tapi, tunggu, kenapa aku tak merasakan sakit? Oh, apa aku sedang bermimpi? Apa cowok tampan ini barusan menyelamatkanku? Sedangkan Putri Ariel kukunya patah, jadi dia langsung pergi sambil menggerutu. Tak masalah, aku punya teman baru, pahlawanku yang sangat tampan, Anthony. Sejak itu aku dan Anthony saling ngobrol tiap hari. Dan seperti itulah kami resmi pacaran. Jujur saja, siapa yang pernah mengira kalau si Lola pembawa sial suatu hari akan punya pacar hebat seperti Anthony? Mungkin keberuntunganku akhirnya sudah berubah. Yeay! Jadi ramalan itu sudah terpenuhi. Ariel adalah orang yang membawakanku keberuntungan. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, Ariel sepertinya tak mengalami kesialan sama sekali sementara itu. Ya, terlepas dari insiden kuku, tapi pada situasi itu, dia beruntung pergelangan kakinya tak terkilir atau apapun. Mungkin kita semua sedang menaiki kereta keberuntungan untuk kali ini, tapi masih ada satu hal yang tak bisa ku mengerti. Sayang, kenapa hari ini kau terlambat sekali? Maaf, babe. Banku kempes di perjalanan. 2 kali. Ya, kalian bisa lihat, dia pasti mengalami banyak sekali kesialan akhir-akhir ini. Tapi tunggu, Anthony juga namanya yang berawalan dengan huruf A. Apa mungkin Anthony lah yang menanggung nasib sialku, bukan Ariel? Oh, tidak, ini tak mungkin terjadi. Lalu, selama beberapa minggu kemudian, kecurigaanku terbukti. Anthony kehilangan ponselnya. Dia salah mengumpulkan tugasnya, mengambil anjing yang salah dari dokter hewan, dan bahkan menabrak vas mahal baru milik ibunya. Prank! Aku bisa saja terus jadi pembawa sial, tapi aku tak mau orang-orang yang kusayangi menanggung derita ini untukku. Justru, aku perlu cara untuk membantu Anthony lepas dari hal ini selamanya. Mungkin dia bisa berteman dengan seseorang yang sangat beruntung, maka ini akan membalikkan nasib sialnya. Dengan rencana ini di pikiranku, ku atur piknik untuk kami berdua, lalu mengajak juga orang terberuntung yang ku kenal, Ariel. Awalnya, semuanya tampak berjalan sangat baik. Tidak ada hujan dan tidak ada semut menggerubungi sandwich kami. Tapi kemudian ku perhatikan Ariel terkekeh dan memainkan rambutnya saat dia menatap Anthony. Oh tidak, Ariel naksir pada pacarku. Masalahnya, semakin kulihat mereka bersama, bahagia dan aman dari kesialan, makin kusimpulkan kalau Anthony lebih baik tidak bersamaku. Jadi, aku mulai mengabaikan panggilan telepon dan pesannya, dan dengan sengaja menghindari tempat-tempat yang aku tahu dia akan berada. Semuanya berjalan lancar, hingga dia muncul di luar sekolahku.
Lola, kenapa kau mengabaikanku? Apa salahku? Aku berpura-pura tak dengar apa-apa dan terus berjalan. Tapi dia lari mengejar dan meraih pergelangan tanganku. Jadi aku berteriak padanya. Tak ada. Kau sempurna. Itulah kenapa aku berhenti bicara padamu. Aku ini pembawa sial dan kau pantas dapat yang lebih baik. Dia memberiku pandangan bingung. Jadi kujelaskan semua soal bagaimana nasib buruk selalu mengikutiku dan orang-orang terdekatku. Dan itulah kenapa aku mengatur kencan untuknya dan Ariel. Kau ini bodoh sekali. Apa kau sungguh siap membuang semua yang kita punya hanya karena sebuah ramalan bodoh? Ditambah, aku bukan objek yang bisa kau berikan begitu saja ke siapapun yang kau mau. Lalu dia bergegas pergi. Ini buruk sekali. Sekarang aku sudah kehilangan pacarku yang luar biasa, manis, dan penuh perhatian, dan aku hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Kemudian malam itu, ibu masuk ke ruang tengah dan melihatku terpuruk di sofa menangis. Ia bertanya padaku ada masalah apa dan kuceritakan semua tentang nasib burukku, si peramal, dan bagaimana aku kehilangan pacar karenanya. Kurasa ini waktunya untuk mengunjungi si peramal ini. Mungkin itu peramal dari semenjak kau lahir. Aku tak melihatnya saat itu karena aku di rumah sakit bersamamu. Jika memang benar dia, aku ingin tahu sekali kenapa dia memutuskan memberi begitu banyak beban di keluarga kita dengan kata-katanya yang tak masuk akal. Hari berikutnya, aku dan ibu pergi ke tempat si peramal. Ibu menarik cadar dari wajahnya dan menatapnya dengan terkejut. Ternyata mereka bersekolah bersama, dan dulu wanita ini iri dengan nasib baik ibuku. Kecemburuan yang tak pernah bisa dia lupakan. Jadi dia berusaha menyabotase ibu dengan mengatakan ramalan konyol itu tak hanya kepadaku, tapi juga pada seluruh keluarga kami. Memikirkan itu, sepanjang masa anak-anakku, kerabatku memperlakukanku seperti jimat sial. Jadi begitulah caraku bersikap. Aku mengasingkan diri, merasa tidak aman, dan tidak percaya diri. Mungkin energi negatifku yang membuatku tidak beruntung. Bukan ramalan bodoh itu. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, ibu memastikan seluruh kota tahu bahwa si peramal itu penipu. Dia menulis permintaan maaf secara terbuka kepada kami dan membayar kompensasi kepada kami. Sedangkan aku, kuputuskan bahwa ini saatnya untuk membuat keberuntunganku sendiri. Jadi, kutemui Anthony dan menyerahkan 2 tiket wahana air. Lalu minta maaf atas semua omong kosong tahayulku. Tampaknya dia menghargai tindakan itu dan memaafkanku. Jadi, kita kembali bersama. Yeay! Mulai sekarang, yang ada hanya energi positif, pikiran yang bahagia, dan meraih peluang dalam hidup. Hal terpenting yang kupelajari adalah, jika kau lihat hidup ini indah, maka hidup ini akan selalu indah bagimu. Ini hari pertamaku di SMA, dan tentu saja kuatasi dengan baik. Maksudku, siapa yang tak ingin berteman dengan orang secantik dan seramah aku? Saat makan siang, aku sudah punya banyak teman baru, dan semua orang berkerumun mengelilingiku untuk mendengar cerita tentang hidupku yang luar biasa. Aku segera jadi sangat populer di sekolah. Aku ini si cantik berambut pirang yang mempesona. Apa kalian tahu bagian terbaiknya? Cowok-cowok mulai memperhatikanku juga. Bahkan kapten tim basket, Mitchell, juga suka padaku. Itu masuk akal, maksudku terang saja. Cowok paling tampan di sekolah akan tertarik dengan cewek tercantik di sekolah. Dan coba tebak, dia mengikutiku di perjalanan pulang saat ini. Terus menguntitku, ha? Tunggu saja. Sepertinya kehidupanku yang baru di sekolah ini akan jadi luar biasa. Nah, Namia, itu bukan pertanyaan mudah tapi kau menjawabnya dengan sangat tepat. Kerja bagus. Lihat kan, tak hanya berparas cantik, aku juga salah satu murid terpintar di sekolah. Para penggemarku bertambah dan bertambah. Sepertinya semua orang ingin habiskan waktu dengan orang sesempurna aku. Di sini aku cerita ke teman-temanku bagaimana pada awalnya orang-orang kadang salah menilaiku. Karena aku berasal dari keluarga yang sangat sukses dan terpelajar. Orang tuaku adalah orang yang kaya raya yang mendorongku untuk terus jadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan berusaha keras agar tak mengecewakan mereka. Hei Mia, permisi, tapi kenapa kau tak pernah memakai pakaian rancangan desainer atau menggunakan barang mahal? Dia menatap ke sepatu kets milikku yang terlihat lusuh. Aku mengerti kenapa ini terlihat sedikit aneh, tapi asal kalian tahu, aku berpakaian seperti ini karena orang tuaku menekankan pentingnya bersikap rendah hati. Begitu juga cara hidupku. Kebaikan itu lebih baik daripada kecantikan, ya kan? Kemudian ku keluarkan ponselku dan tunjukkan ke mereka nilai-nilaiku dari sekolah lamaku. Semua orang terkesiap melihatku karena begitu sempurna. Aku dicintai, dikagumi, dipuja.
Tapi tentu saja, dengan menjadi sehebat ini, berarti akan ada saja beberapa anak yang iri padaku. Maksudku, kurasa aku tak bisa salahkan mereka. Aku berkilau bagai permata, sementara mereka terlihat kusam dan biasa saja. Suatu kali setelah ujian, segera saat guru beranjak pergi, ada cewek bernama Laila berdiri dan berkata, "Mia curang. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku juga lihat itu. Dia memeriksa ponselnya saat ujian." Semua orang terkesiap kaget. Tepat di saat itu, ketua kelas Mark berteriak, "Hei, berhenti. Kita semua tahu Mia murid yang hebat. Tak mungkin dia curang." Nah, itu maksudku. Laila dan Celia pasti sangat iri karena rencana kecil mereka untuk menghancurkanku tak berhasil. Dan ketua kelas? Dia datang entah dari mana untuk melindungiku. Dia pasti salah satu dari banyak pengagumku. Tapi, maaf Mark, aku ini jauh dari levelmu. Cewek sepertiku butuh laki-laki yang dewasa, kaya, dan tampan. Cowok-cowok di sekolah memang ganteng, tapi mereka cuma anak-anak. Mereka di bawahku. Suatu kali aku sedang buru-buru dan tak punya banyak waktu untuk memeriksa lokerku. Jadi tanpa sengaja aku bawa buku paket yang salah ke kelas. Menyadari kesalahanku, Laila dan Celia langsung ikut campur. "Oh, apa ini? Kami kira Nona Sempurna ini tak pernah mengacaukan apapun." Aku bahkan tak punya kesempatan untuk berkata apapun, karena cewek bernama Beatrice ini angkat bicara. "Hei, hentikan! Siapa sih yang tak membuat kesalahan sesekali, hah? Ini, kau bisa berbagi milikku." Oh wow, cewek ini cukup baik. Senang rasanya punya sekutu untuk menghadapi Laila dan Celia. Jadi, saat makan siang aku bergabung di meja Beatrice. Kita mulai ngobrol dan jelas dia terpesona dengan betapa menakjubkannya hidupku. Hebat, sekarang aku punya pendamping yang setia. Hey Beth, bantu aku mengerjakan PR hari ini, oke? Lagi? Aku harus menghadiri pesta penting dengan orang tuaku malam ini. Akan ada para politisi dan plutokrat. Aku tak punya waktu mengerjakan PR. Sekarang aku harus pulang lebih awal untuk berganti pakaian dan berdandan. Bye. Aku tak perlu menoleh untuk tahu wajahnya yang lucu kebingungan. Dia terlihat seperti itu setiap kali ku minta mengerjakan PR-ku. Tapi itu sepadan, ya kan Beatrice? Dia bisa bergaul dengan anak ajaib paling keren di sekolah. Aku. Jadi, sedikit PR tambahan adalah hal murah untuk membayar privilege seperti itu. Kalian tahu, bagiku, PR itu remeh. Aku cuma tak punya waktu untuk itu. Harus kuakui, kalau punya Beatrice di dekatku itu sangat nyaman. Dia memastikan nilaiku tetap tinggi di kelas, memberiku waktu untuk bermain polo, bermain ke klub golf, dan menghadiri acara amal bersama orang tuaku. Dia juga membiarkan aku meminjam gaunnya, make-upnya, dan sepatu hak tingginya yang sangat cantik. Teman-temanku mengagumiku, yang asing mengidolakanku, dan guruku memujaku, dan aku punya sahabat yang luar biasa setia. Hidup begitu sempurna. Hingga suatu hari, saat aku sedang melenggang di sepanjang lorong, kuperhatikan ada yang aneh. Orang-orang tak memberiku pandangan memuja seperti biasanya. Sebaliknya, mereka memalingkan muka terhadapku. Hah? Apa yang terjadi? Hei Beatrice, apakah tahu apa yang terjadi? Orang-orang bersikap sangat aneh. Dia hanya mengangkat bahu. Aku tak tahu, kita lihat saja. Ku coba untuk meyakinkan diri kalau ini bukan masalah besar. Tapi tak bisa kuhilangkan perasaan ada sesuatu yang tak beres. Kemudian pada hari itu, ketakutan terburukku terbukti. Saat aku memasuki kelas, Mark mendatangiku dan melambaikan ponselnya di depan wajahku. Permainan yang bagus, Nona Sempurna. Ternyata kau ini pembohong besar. Kulihat ponselnya dan melihat postingan panjang dan banyak sekali foto terlampir. Ada judul besar mengatakan, kenyataan tentang Mia si pembohong. Dan tiap foto dilengkapi dengan keterangan. Rumah Mia sebenarnya sangat biasa saja. Dia tinggal di sini dengan kakek neneknya. Tak ada mansion mewah atau orang tua kaya raya. Saat Mia baru saja masuk sekolah, dia berteman dengan semua orang, membual tentang ketenaran, keberuntungan, dan popularitasnya. Aku tak tahu siapa dia, jadi bagaimana jika kita berbagi saja jalan yang sama menuju halte bus? Siapa bilang aku berniat berkenalan dengannya? Transkrip nilai dari sekolah lamanya bahkan bukan miliknya. Dia hanya mengedit namanya di atasnya. Setiap kali dia berdiri untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tes, dia curang supaya mendapatkan nilai yang baik. Ya Tuhan, semua ini. Bagaimana mereka tahu? Rasanya jantungku tercekat di tenggorokan dan kepalaku berputar-putar. Mataku kabur saat kulihat Laila dan Celia mendekatiku.
Aku menatap mereka terkejut. Mia, jujur, kami tak membencimu. Hanya saja kami menyadari ceritamu itu konyol, jadi kami putuskan untuk mencari tahu kebenaran. Itu benar, tapi kau memang benar-benar menutupi jejakmu. Kami tak temukan apapun. Tunggu dulu. Jadi, siapa yang menemukan bukti-bukti ini? Aku. Tepat saat itu, sahabatku muncul, diikuti dengan guru wali kelas. Mia, aku tahu kau pikir aku orang putus asa yang bisa kau kendalikan. Tapi tidak. Aku segera mengetahui semua yang kau katakan itu bohong. Jadi kukumpulkan bukti untuk membuktikannya. Semua orang melongo padaku dengan kecewa. Aku merasa sangat kebingungan karena situasi tersebut. Ini tak mungkin terjadi. Kucubit lenganku. Aduh, itu sama-sama terasa sakit dan nyata seperti apa yang terjadi di depan mataku saat ini. Beatrice melanjutkan, tak baik untukmu hidup dalam kebohongan seperti ini. Kau ini siapa? Gambaran realita mulai membanjiri pikiranku, membuat otakku rasanya seakan mau pecah. Kupegangi kepalaku dan berlari keluar kelas. Saat kubuka mataku, kudapati diriku sedang di rumah sakit. Wali kelas sedang duduk di sampingku dan kakek nenekku juga ada di sana. Mereka semua tampak sangat kecewa. Mia, kepala sekolah sangat marah dan akan mengeluarkanmu. Tapi Beatrice dan temannya yang meyakinkan beliau untuk membiarkanmu tetap sekolah. Apa? Beatrice? Tapi dia orang yang mengungkapku. Menyadari keterkejutanku, guru tersebut melanjutkan. Setelah melihat reaksimu, Beatrice sadar kalau mungkin kau punya masalah psikologis. Jadi dia meyakinkan kami untuk membantu membawamu ke rumah sakit untuk diagnosa. Aku memandang kakek dan nenekku. Mereka semua menangis. Tak disangka, tangisku pecah. Kudambakan kehidupan impian penuh dengan ketenaran, kekayaan, dan para pengagum. Sampai-sampai ku buat gambaran diriku sendiri di realita lain. Aku juga begitu terhanyut dalam skenario ilusi itu. Sampai aku lupa dengan realitaku sendiri. Ini terjadi bulan lalu, dan saat ini aku sedang dalam pengobatan untuk delusiku, dan juga menemui terapis. Sekarang aku dalam perjalanan menemui Beatrice, Layla, Celia, dan Mark. Tidak, aku tak mengada-ngada. Aku sungguhan menemui mereka. Oh astaga, itu mereka. Ini menakutkan, tapi ada sesuatu yang harus kulakukan. Jadi ku tarik napas dalam-dalam, kemudian mengikuti saran terapisku. Aku bicara dari lubuk hatiku. Hai guys, terima kasih sudah datang. Pertama-tama, aku mau minta maaf karena berbohong. Nyatanya, aku hidup dengan begitu banyak kebohongan sampai tak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan tidak. Terapisku membantuku sadar kalau semua ini berawal setelah aku kehilangan orang tuaku. Sebagian bawah sadarku putus asa mendambakan kehidupan impian ini, sampai kuciptakan hidup baru. Dengan cara ini aku tak harus terima kenyataan, yaitu orang tuaku telah tiada, dan aku hidup dengan kakek nenekku yang miskin. Setelah selesai bicara, kupandang mereka semua. Setengah bersiap mereka akan memakiku atau apa, tapi sebaliknya. Beatrice tersenyum padaku dan berkata, butuh banyak keberanian untuk datang ke sini dan mengatakan itu. Aku juga minta maaf. Seharusnya aku tak mengucilkanmu seperti itu, tapi aku tak tahu kau sedang sakit. Sama, aku bangga padamu. Aku juga. Aku juga. Sekarang, kapan kita pesan kuenya? Jadi, sekarang bagaimana? Ya, aku masih minum obat dan konsultasi dengan terapisku. Sekarang aku bisa bedakan antara angan-angan dan kenyataan. Dan juga aku kembali bersekolah. Dan para guru serta teman sekelasku semuanya sangat menerima. Lebih baik lagi, aku sekarang punya teman-teman luar biasa yang menyukaiku apa adanya. Dan apa kalian tahu? Ternyata hidup dalam kenyataan sebenarnya tidaklah terlalu buruk. Aku berjalan santai menyusuri lorong, sedang memikirkan urusanku sendiri. Saat ku rasakan hembusan angin sejuk bertiup melalui lorong, aku menoleh untuk melihat, dan oh, itu Natasha. Aku tak berniat menatap matanya, tapi kulakukan itu. Oh tidak, apa dia akan memukulku? Panik, segera aku menatap ke arah kakiku. Jantungku berdebar-debar ketakutan, dan di dalam benakku terus kuulangi. Tolong jangan sakiti aku, tolong jangan sakiti aku. Tapi yang melegakan, dia berjalan melewatiku. Hai, aku Markus, dan kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku sangat takut dengan cewek itu, ya kan? Nah, ada alasan kenapa nama panggilannya diam tapi mematikan. Dia itu cewek tertinggi di sekolah, seram, dan tak pernah berucap sepatah kata pun. Sekolah penuh dengan rumor tentangnya, seperti bagaimana anak terakhir yang berulah dengannya
berakhir di IGD. Tak seorang pun, dan maksudku, tak ada seorang pun yang boleh menatap matanya. Tidak kecuali mereka ingin berakhir tak sadarkan diri. Aku pastinya dapat keberuntungan bisa lolos. Syukurlah tak semua cewek di sekolahku semenyeramkan Natasha. Tidak, sebaliknya ada cewek yang sangat imut bernama Naomi. Dia cantik, manis, dan lembut. Hanya saja, dia juga sangat populer dan pacaran dengan Nicholas, kapten tim basket. Jadi, kusimpan sendiri saja perasaanku dan melanjutkan hidupku. Hah, tapi tunggu. Mana buku harianku? Kurasa tertinggal di lab science. Jadi aku bergegas ke sana. Dan oh tidak, Nicholas ada di sana sedang baca buku harianku. Aku langsung merebut itu darinya, tapi sudah terlambat. Dia sudah memotret lirik lagu yang kutulis tentang perasaanku terhadap Naomi. Sial, jadi biar kuluruskan ini. Cowok kutu buku sepertimu beraninya menghayalkan Naomi. Tapi kita ada masalah di sini. Dia itu pacarku. Apa kau tak tahu? Tunggu, bukan seperti itu. Tapi aku akan menghindar darinya. Aku janji. Nicholas memberiku tatapan menakutkan. Tak ada hal baik yang datang dari tatapan macam itu. Kusiapkan diri menghadapi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Kau harus lakukan apa yang kukatakan. Kalau tidak, aku akan menghancurkan hidupmu. Hah? Apa dia serius? Menilai dari seringai liciknya. Yap, dia 100%. Serius. Aku mau kau mengajak Natasha jalan. Pastikan kau lakukan itu di depan seluruh kelas. Apa? Natasha? Cewek menakutkan itu? Bagaimana aku bisa? Jika kau menolak, seluruh sekolah akan tahu soal ini. Kemudian dia melambaikan ponselnya di depanku. Nicholas yang keji. Tapi aku tak bisa ambil resiko laguku disebar ke semua orang. Jadi sepertinya aku tak punya pilihan lain. Jadi hari berikutnya aku berjalan mendekati bangku Natasha dan bertanya padanya. Natasha, maukah kau jadi pacarku? Seluruh kelas terdiam. Lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Dia melotot padaku. Ini tak baik. Aku meringis bersiap menghadapi pukulan maut. Tapi sebaliknya, dia menuntunku keluar ke sudut lorong. Kemudian dia memberiku senyum tipis diikuti dengan anggukan. Ya Tuhan, apa dia barusan setuju jadi pacarku? Ini gila, tapi ini sungguh di luar pikiranku. Tapi, paling tidak aku masih hidup, ya kan? Dan itulah bagaimana akhirnya aku pacaran dengan cewek paling menakutkan di sekolah. Dia tak pernah bicara padaku, bahkan tak satu kata pun. Jadi aku hanya membantunya belajar dan membawakan barang-barangnya kemana-mana. Kami juga bertukar nomor, tapi hanya ngobrol lewat pesan. Kemudian suatu hari saat aku pergi makan siang dengan Natasha, Nicholas mendekatiku dan menyuruhku mengajak Natasha ke bioskop nonton film komedi romantis, yang sepertinya sama sekali tak menarik baginya. Tapi aku tak punya pilihan. Kata-kata Nicholas adalah perintah. Jadi aku mengajaknya saat makan siang, dan yang mengejutkan Natasha senyum, lalu mengencungkan jempol tanda setuju. Saat aku pergi menjemput Natasha, dia sudah menungguku di terasnya. Dia berjalan mendekat dengan sebuah buku catatan. Penasaran, kutanya kenapa dia membawanya, dan dia menulis, aku tak bisa mengirim pesan padamu selama nonton film, jadi ini bisa dipakai. Yap, Natasha memang selalu berbeda dari orang lain, jadi aku tak bertanya lagi. Selama film, kuperhatikan Natasha menangis. Jadi saat filmnya selesai dan kami mampir makan siang, ku menggodanya. Kulihat kau menangis selama film. Dia membanting buku catatannya di meja setelah dia menulis. Aku tak menangis. Aku hanya tertawa lalu mengantarnya pulang. Mungkin dia tak semenakutkan gosip yang beredar. Jujur, dia juga cukup cantik. Semakin lama aku habiskan waktu dengan Natasha, makin aku mulai bersikap hangat padanya. Ada sesuatu yang kusuka darinya. Meski kami hanya komunikasi lewat memo tempel. Aku putus asa ingin mendengar suaranya, jadi aku siapkan rencana. Saat kami di perpustakaan di suatu kencan belajar, ku ambil sebuah buku tua dan meniupkan debu ke wajahnya. Dia hampir saja bersin. Tapi sebelum dia melakukannya, diletakkannya tangan di atas mulutnya dan berlari menuju toilet perempuan. Kemudian dia kembali dengan mengenakan masker. Setelahnya, aku berusaha untuk membuatnya tertawa. Segera aku ambil 2 pensil di meja dan meletakkannya di hidung. Dan mulai membuat wajah jelek. Tapi Natasha hanya melotot padaku dan memberiku catatan. Jika kau terus melakukan hal konyol begini, akan ada balasannya. Tak mungkin aku menyerah. Jadi hari berikutnya, saat kulihat dia dekat lokernya, aku bergegas mendekatinya dan mulai meniru suara The Minions. Kukira itu akan sungguh berhasil kali ini, tapi tidak. Sebaliknya dia memukulku di lengan. Aduh! Yap, aku sekarang belajar bahwa rumor tentang kekuatannya yang tak manusiawi tidak berlebihan. Jadi, aku menyerah saja dan hubungan kami pun berlanjut. 1 minggu kemudian saat aku di rumah Natasha untuk belajar, aku turun ke dapur untuk mengambil minum. Tepat saat ibunya kembali dari toko kelontong.
Saat aku membantunya mengeluarkan belanjaan, kami mulai ngobrol. Ibunya cerita padaku tentang kecintaan Natasha mengoleksi kerajinan kaca, benda-benda yang memenuhi rumah itu. Kemudian ibunya menyentuh bahuku dan berterima kasih karena membuat putrinya senang lagi. Oh astaga, ini canggung. Sekarang aku merasa sangat bersalah. Untuk mengalihkan pembicaraan, aku tanya apakah Natasha bicara di rumah. Tapi ia hanya tersenyum dan menjawab, Natasha anak yang cukup pendiam kan? Kemudian ia cerita padaku kalau itu karena Natasha selalu menjadi anak yang lebih tinggi dari yang lain, tapi suaranya melengking. Ini menimbulkan banyak ejekan, dan dia pernah begitu kesal. Didorongnya seorang anak laki-laki dan tak sengaja membuat hidungnya berdarah. Sejak saat itu, orang-orang mulai menghindarinya. Jadi dia menarik diri dan tetap diam. Mendengar ini membuatku merasa sangat bersalah. Apa yang kulakukan itu keliru, dan Natasha tak pantas dapatkan ini. Lalu ibunya mengatakan sesuatu yang sangat membuatku kaget. Di SMP, ada gadis bernama Naomi ini yang bersikap buruk ke siapapun. Komentar jahatnya makin menjadi, sampai suatu kali Natasha tak mau sekolah berminggu-minggu lamanya. Hah? Naomi? Naomi yang sama dengan yang kukenal? Tak mungkin. Bingung, kukatakan pada ibu Natasha aku harus pergi dan meninggalkannya. Kebingungan saat aku keluar dari sana. Pikiranku kacau. Aku naksir dengan cewek yang jahat. Dan aku sama jahatnya, jika bukan lebih buruk setelah apa yang kulakukan ke Natasha. Lalu ponselku bunyi dengan sebuah pesan dari Natasha yang mengatakan, aku minta maaf kalau ibuku mengatakan sesuatu yang seharusnya. Apa kau baik-baik saja? Kubalas, kita harus bicara besok, kumohon. Jadi kami putuskan untuk bertemu di rumahnya hari berikutnya. Sendiri di ruang tamu, kuceritakan padanya semuanya, termasuk buku harianku, menyukai Naomi, dan bagaimana Nicholas memerasku. Natasha, kumohon kau harus percaya padaku. Aku menyesal melakukan ini padamu. Kulihat tatapan terluka di matanya. Kemudian dia melemparkan catatan padaku dan lari ke kamarnya. Catatan itu memberitahuku untuk pergi. Tapi sebelum kulakukan, aku berdiri di balik pintunya. Aku tak berharap kau memaafkanku. Tapi aku tak bisa lanjutkan hubungan kita dalam kebohongan. Dengar, aku menyukaimu dan tak mau menipumu lagi. Setelahnya, aku pergi dan aku juga mengirim pesan ke Nicholas kalau aku tak peduli dia beritahu semua orang. Aku sudah selesai jadi bonekanya. Besoknya aku menyangka keadaan sekolah akan tak terkendali, tapi yang mengejutkanku, tak ada yang terjadi. Sebaliknya, kulihat Natasha sedang berusaha menyortir lokernya. Kerumunan orang berkumpul di sekitarnya, dan Naomi mengejeknya. Bagaimana rasanya tahu kalau bahkan pacarmu lebih menyukai aku? Dia tak suka padamu. Natasha terus saja menatap bukunya, tapi aku bisa lihat kalau dia menahan air matanya. Geram, aku mendorong melewati mereka semua dan menyuruh Naomi berhenti. Dia hanya berkata dengan bercanda, kau tahu, kalau kau ingin pacaran denganku, kau bisa tanya saja. Kau tak perlu repot menghabiskan berbulan menderita dengan orang sawah raksasa ini. Kau benar, aku memang menyukaimu dulu saat kukira kau ini orang yang baik. Tapi sekarang aku tahu dirimu yang sebenarnya. Kau ini pecundang yang hanya merasa hebat saat mengorbankan kesengsaraan seseorang. Dan aku bisa tahu kenapa targetmu Natasha terus. Karena dia punya dua hal yang kau takkan punya. Hati yang sungguh tulus dan jiwa yang penuh kasih. Setelah itu, kutarik Natasha pergi dan kukatakan padanya betapa aku menyesal. Tapi dia bahkan tak melirikku dan hanya berjalan pergi. Beberapa hari kemudian setelah kelas olahraga, aku hendak pergi ke ruang lokerku saat teman sekelasku dan tim mendatangiku. Markus, tolong bantu aku bawa peralatan olahraga ini ke gudang. Aku sakit perut. Dia memegangi perutnya lalu segera berlari pergi. Tanpa banyak pikir, kukemasi peralatan dan membawanya ke gudang. Segera setelah kuletakkan, kusadari kalau Nicholas, Naomi, dan beberapa cowok dari tim basket sedang menungguku di sana. Oh Markus, apa kau benar suka dengan Natasha? Yang aneh itu, aku tak menyangka itu. Dan kemudian sekelompok itu mulai tertawa terbahak-bahak. Kau tak berhak berkata seperti itu padanya. Lihat dirimu sendiri. Wah, apa kau membelanya? Lalu dia menoleh ke Nicholas. Sayang, tunjukkan padanya siapa bosnya di sini. Lalu dikeluarkannya ponselnya dan mulai merekam. Nicholas menyeringai, lalu menarik kerah kemejaku dengan satu tangan dan mengulurkan tinjunya ke arahku dengan tangan satunya. Aku berusaha berontak tapi tak bisa lepas. Dia terlalu kuat. Tahu aku akan tamat, kupejamkan mataku dan menunggu bogemnya. Tapi tiba-tiba muncul suara keras. Stop! Kubuka mataku dan melihat Natasha dan seorang guru berdiri di depan pintu. Ternyata dia tak sengaja dengar Dante membual tentang rencana Nicholas. Jadi dia datang menyelamatkanku. Aku melihat ke arahnya dengan penuh rasa terima kasih, tapi dia berpaling menghindari tatapanku. Sementara Nicholas buru-buru melepas kerah bajuku dan berbohong ke guru kalau kami hanya ngobrol. Tapi tentu saja, ia tak mempercayainya dan menyuruh mereka semua ke ruang penyelia. Setelah insiden itu, Nicholas, Naomi dan anggota tim basket yang lainnya diskors dari sekolah selama 2 minggu. Mereka pantas mendapatkannya. Tapi siapa peduli? Aku punya hal yang lebih penting di pikiranku, seperti memenangkan kembali Natasha. Aku tahu hari ulang tahunnya sebentar lagi, dan ingat betapa sukanya dia dengan kerajinan kaca. Jadi kubelikan dia figurin kaca slop Cinderella, bersama tiket prom senior dan kartu bertuliskan,
Terima kasih dan selamat ulang tahun. Aku tahu yang kau lakukan tak berarti kau memaafkanku, tapi aku ingin jadi pacarmu sungguhan. Jadi ku tinggalkan untukmu tiket prom senior. Jika kau datang dan dansa denganku, maka aku tahu kau memberiku kesempatan lain. Jika tidak, maka aku tahu ini sudah berakhir. Tapi ingat, kau orang yang spesial dan layak dapatkan yang terbaik. Malam di mana prom tiba, aku terjebak di sana sendirian merasa seperti orang bodoh. Ini menyebalkan, tapi setelah apa yang kuperbuat, ini pantas kudapatkan. Aku tak ingin berada di sini tanpanya. Jadi aku bersiap pergi. Tapi kemudian teman sekelasku menepukku di pundak dan memberi tanda agar aku berbalik. Ya Tuhan, itu Natasha dengan gaun merah tua yang paling indah. Dia jalan mendekatiku lalu mengulurkan tangan yang mengajakku berdansa. Dan tentu saja, aku diterima. Saat lagu berakhir, dia mencondongkan badannya dan berbisik padaku. Terima kasih, pahlawanku. Bisa dikatakan kalau itu merupakan malam paling membahagiakan dalam hidupku. Karena malam itu membawaku mendapatkan pacar terbaik yang pernah ada. Oh, dan sebenarnya suaranya sangat imut. Meskipun dia merasa kesal padaku saat ku beritahu dia itu. Haha. Dia sangat cantik, seperti Barbie di kehidupan nyata. Aku berharap rambutku berkilau dan pirang seperti miliknya. Itulah pendapat orang-orang tentangku, tapi yang kuinginkan hanyalah menjadi gadis remaja normal, seperti orang lain. Kalian tahu, sejak aku masih kecil, aku menonjol dengan rambut pirang platinum dan mata biru yang mencolok. Orang-orang selalu bilang aku mirip Barbie. Hei, beberapa dari mereka bahkan memanggilku Barbie. Ibuku selalu sangat bangga dengan penampilanku. Dia sering memakaikanku gaun putri dan mendaftarkanku ke pertunjukan bakat anak-anak yang sering aku menangkan. Hal ini menarik perhatian media dan tak lama kemudian, aku diundang menjadi model untuk beberapa merek besar. Saat itu aku sangat bersemangat tentang hal ini. Aku menyukai semua pujian dan perlakuan manja. Tapi tak disangka, ketenaran awal itulah yang membuatku perlahan-lahan kehilangan kebebasanku. Nora, cepatlah berpakaian, cepat. Aku tidak mau datang terlambat ke pesta Ana. Iya, Bu. Jawabku sambil dengan enggan mengambil pakaian yang ibu taruh di tempat tidurku. Nora, rambut alamimu indah sekali. Bahkan sebelum aku sempat menjawab, ibu sudah ada di sana sambil membual tentang rambut pirangku yang alami. Alami? Iya, benar. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa ibu menyuruhku memutihkannya sebulan sekali? Dia membuat masalah besar beberapa bulan yang lalu ketika dia melihat rambutku mulai sedikit menggelap. Lalu ibu menyeretku dari satu orang ke orang yang lain, sambil membual kepada mereka tentang pencapaianku. Ini membosankan. Jadi, saat dia sedang asik mengobrol dengan seorang pria, aku menyelinap ke meja makan dan mengambil sepotong kue. Aku hendak memasukkannya ke dalam mulutku ketika tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara tegas ibuku. Nora! Letakkan itu sekarang juga. Itu cuma sepotong kecil kue. Aku hampir tidak akan menggelembung setelah memakannya. Kemudian tanpa memberi aku waktu untuk berdebat, dia mengambilnya dari tanganku dan berkata, makanlah saja, dan kamu harus melewatkan makan malam dan melakukan kardio selama 1 jam untuk membakar semua kalori tersebut. Apa kamu masih menginginkannya? Astaga, tidak ada gunanya berdebat dengan ibu. Jadi aku mengambil minumanku dan pergi ke sudut ruangan. Aku sedang mengutak-ngatik gelasku dan merasa sangat muak ketika tiba-tiba seorang pria mendatangiku dan hampir membuatku menumpahkan minumanku. Ya Tuhan, dia Philip, model remaja paling keren saat ini. Maaf, apakah kamu Nora? Aku sudah mendengar banyak tentangmu, tapi kenapa kamu berdiri di sini sendirian? Itu karena aku tidak terlalu suka pesta seperti ini. Jadi kita sama. Lalu kami mulai mengobrol. Dan sebelum Philip pergi, dia meminta nomor teleponku. Setelah itu dia mengirimiku pesan setiap malam. Berbicara dengannya sangat menyenangkan. Dia sangat manis dan penuh perhatian. Dan dia selalu mengirimiku meme paling lucu. Lucunya, suatu hari ketika kami sedang ngobrol, dia mengirimiku pesan, bolehkah aku mengundangmu makan malam? Ya, mungkin besok malam. Hah? Apa dia mengajakku berkencan? Yeay! Tapi aku harus minta izin dulu ke mama. Bu, apakah ibu ingat Philip yang kita temui di pesta ulang tahun Ana? Bolehkah aku pergi makan malam bersamanya besok? Tentu, aku akan mengantarmu ke sana. Tidak perlu, Bu. Philip akan menjemputku. Tidak, aku bilang aku akan mengantarmu. Tidak peduli apa yang aku katakan, ibu tetap bersikeras. Dan jika aku tidak mengikuti, dia tidak akan melepaskanku. Astaga, ini kencan. Bukan peragaan busana yang membutuhkan manajer. Malam berikutnya, begitu aku menuruni tangga, ibuku kembali melakukannya. Ya ampun, apa yang kamu pakai?
Sebelum aku sempat menjawab, ibu menarikku ke kamarku, mengeluarkan gaun bodycon dan berkata, "Kamu berusaha keras untuk berpenampilan seperti ini, jadi sebaiknya kamu memamerkannya. Selain itu, mengencani cowok ini bisa mendatangkan kesepakatan bisnis besar bagi kita." Astaga, aku mengerti sekarang. Semua ini hanya tentang ketenaran dan uang. Di sanalah Philip berada. Aku segera merapikan rambutku, lalu dengan percaya diri berjalan ke arahnya. Tapi ketika aku baru saja duduk, bahkan sebelum aku sempat menyapanya, entah dari mana ibuku muncul dan meminta pelayan untuk mengaturkan kursi lain untuknya. Philip menatapku dengan bingung, tapi aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Bu, apa yang kamu lakukan?" "Kita selalu bersama. Tidak keberatan kan aku duduk di sini?" "Ah, tidak sama sekali." Philip tersenyum canggung. "Oh, ini sangat memalukan. Ketika pelayan muncul dengan menunya, aku sebenarnya senang dengan gangguan tersebut. Tapi, oh tidak. Aku belum sempat membuka menunya, tapi ibu sudah selesai memesan untuk kami berdua. Salmon panggang dengan salad tanpa saus. Membosankan sekali. Oh, tapi keadaannya menjadi lebih buruk saat makan malam ibuku terus menanyakan pertanyaan ke Philip. "Apa pekerjaan orang tuamu?" "Oh, mereka hanya menjalankan bisnis kecil-kecilan. Aku pikir mereka adalah presiden sebuah perusahaan atau semacamnya." "Ini tak tertahankan. Hentikan. Itu bukan urusanmu. Aku hanya bertanya." Philip yang tampak bingung membuat alasan karena harus melakukan sesuatu. Lalu dia pergi. Itu saja. Berkat ibuku, kencan pertamaku gagal total. Karena frustrasi, aku langsung pergi setelah dia pergi dan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada ibu sepanjang perjalanan pulang. Namun segalanya tidak berakhir di situ. Entah dari mana, dia terus mengomel tentang bagaimana aku tidak boleh bergaul dengan Philip karena dia tidak akan berguna bagi karirku. "Tidakkah menurutmu kamu berlebihan? Aku bisa berkencan dengan siapapun yang aku mau. Ibu tahu, aku tidak mau ibu menjadi manajerku lagi dan aku akan pindah sendiri." Lalu aku bergegas kembali ke kamarku dan mulai berkemas. "Sayang, aku hanya mengkhawatirkanmu. Maafkan aku," katanya dan memelukku sambil terisak. "Tolong, jangan tinggalkan aku seperti yang ayahmu lakukan. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Mendengar itu hatiku hancur. Dia benar. Sejak ayah pergi, hanya dia yang menjaga dan menyayangiku. Ibu sangat tangguh dan terlalu mengontrol, namun maksudnya baik, bukan? Aku mengirim SMS ke Philip beberapa kali untuk meminta maaf, tapi dia tidak membalas. "Nora, lihat lurus. Nora, kemana perginya karismamu? Ayo istirahat sebentar." "Apa yang terjadi? Kamu tampak terganggu hari ini." Aku menghela nafas dan mulai memberitahu Eleanor tentang kencanku dengan Philip. "Astaga, ibumu benar-benar seseorang yang suka mengontrol. Kamu harus kuat dan melawannya untuk memenangkan kebebasanmu." Tentu saja aku menginginkan kebebasan, tapi dari mana aku harus memulai? Tiba-tiba ponselku berbunyi bip dan menghentikan pemikiranku. Itu ibu. "Sayang, anak sakit, jadi aku akan menginap di rumahnya malam ini. Makan malam di lemari es dan jangan lupa lakukan treadmill 1 jam sebelum tidur. Aku mencintaimu." Yeay, malam ini aku akan bebas dan melakukan apapun yang kuinginkan. Jadi, tiba-tiba aku mendapat ide cemerlang. Ya, aku akan mengadakan pesta tidur. Eleanor menyarankan agar kami memesan pizza dan tentu saja semua orang dengan senang hati menyetujuinya. Enak sekali. Tiba-tiba pintu terbuka. Mataku membelalak ngeri ketika aku melihat bahwa itu adalah ibu dan, oh astaga, dia terlihat sangat marah. "Nora, apa yang sedang kamu lakukan?" Dan kalian bisa menebak sisanya. Dia menyuruh semua temanku pergi dan yang lebih parah lagi, dia memaksaku bangun jam 5 pagi untuk olahraga. Semua ini hanya karena sesuap pizza. Eleanor benar. Aku harus menghentikan ini dengan akhirnya melawannya. Ini sungguh tak tertahankan. Jadi sebagai pelepas stres, keesokan harinya aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selalu aku inginkan. Wow, lucu sekali. Ya kan? Senang rasanya bisa melakukannya demi perubahan. "Nora, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu tidak menjawab satupun panggilanku?" Karena terkejut, aku berbalik dan melihat ibuku berdiri di sana sambil memelototiku. Aku segera menutupi pergelangan tanganku dengan tanganku yang lain. Tapi sudah terlambat. "Nora, beraninya kamu membuat tato tanpa seizinku. Kembalilah ke sana dan langsung hapus." "Tidak, Bu. Tubuhku pilihanku. Mulai sekarang aku akan membuat keputusan tentang hidupku sendiri." Semua orang di jalan berhenti untuk melihat kami. Melihat itu, ibu hanya menatap tajam ke arah Eleanor.
lalu menyeretku ke mobil. Tapi bagaimana dia tahu kalau aku ada di sana? Tepat pada saat itu, ponselku berbunyi dan ada perangkat AirTag tak dikenal di dekatnya. Tunggu, mungkinkah aku segera memeriksa barang-barangku dan, ya Tuhan, itu benar. Ibu telah memasukkan AirTag ke sudut tersembunyi tasku. Kenapa kamu memasang AirTag ke tasku? Agar aku sadar ketika kamu melakukan hal-hal bodoh seperti menodai tubuhmu dengan tato yang jelek. Cepat atau lambat kamu harus menghapusnya. Umurku 18 tahun, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Eleanor benar. Ibu cuma ingin mengubahku menjadi boneka yang harus dikendalikan. Aku tahu itu, Nora. Aku melarangmu bergaul dengan gadis itu lagi. Dia iri padamu dan ingin menghancurkan karirmu. Dia cuma mau membantuku. Perilakumu tidak bisa diterima. Lalu dia menarikku ke kamarku dan mengunci pintunya. Kamu boleh diam di sana sampai kamu sadar. Aku menggedor pintu dan berteriak sampai suaraku serak, tapi tidak ada gunanya. 3 hari berlalu. Ibu masih membawakanku makanan, tapi dia menolak mengeluarkanku. Oh, tidak. Apakah dia ingin menahanku di sini selamanya? Aku buru-buru menelpon Eleanor untuk meminta bantuan, tapi tidak berhasil. Kenapa dia tidak menjawab teleponnya? Lalu tiba-tiba aku melihat sebuah artikel yang melaporkan bahwa seorang model telah berbicara tentang bagaimana Eleanor telah menipunya untuk mencuri tempat vedette-nya untuk pertunjukan desainer terkenal yang akan datang. Dan model itu adalah aku. Mustahil. Itu tidak terjadi sama sekali. Dan aku belum pernah berhubungan dengan pers. Lalu sebuah pikiran terlintas di benakku. Mama, itu benar. Sebagai manajerku, dia pasti mengatakan ini kepada media untuk mencemarkan nama baik Eleanor. Sementara, Eleanor pasti mengira akulah yang melakukan semua ini. Tidak heran dia mengabaikan panggilanku. Marah dan kecewa dengan kelakuan ibu, aku memutuskan untuk curhat di Twitterku. Tak disangka, hanya dalam 20 menit. Postinganku dibagikan dengan cepat dan hashtag Rescue Nora berada di urutan teratas pencarian. Namun kemudian ibu dengan marah masuk dan menyita ponselku. Jangan berharap seseorang datang ke sini dan menyelamatkanmu. Keesokan paginya aku dibangunkan oleh suara keras yang datang dari luar. Hah? Apa yang sedang terjadi? Aku pergi ke jendela dan melihat kerumunan orang memegangi tanda bertuliskan, "Bebaskan Nora dan biarkan Barbie keluar." Tapi tunggu dulu. Aku melihat beberapa wajah yang aku kenal. Eleanor dan Philip. Mereka memegang papan besar bertuliskan, "Kami ingin melihat Nora." Akhirnya karena tekanan massa, ibuku terpaksa melepaskanku. Sejujurnya aku berterima kasih kepada orang-orang yang mendukungku, terutama Eleanor dan Philip. Berkat mereka, aku akhirnya berani mematahkan kendali dan cengkraman ibuku yang tidak masuk akal dan menjadi diriku sendiri. Jadi, aku memutuskan untuk pindah ke tempatku sendiri. Sedangkan ibuku, aku ingin memaafkannya tapi itu sulit. Aku hanya berharap dia menyadari kesalahannya, lalu kami bisa mencoba membangun kembali hubungan kami. Oh, dan satu lagi. Mulai sekarang aku tidak akan memutihkan rambutku hanya untuk mendapatkan rambut boneka seperti dulu. Aku memutuskan untuk mempertahankan warna rambut alamiku. Ini mungkin mempengaruhi karir modelingku, tapi memang begitu. Ini rambut alamiku, dan aku menyukainya. Bagaimanapun, seperti yang bisa kalian lihat, hidup ini menyenangkan karena aku memiliki sahabatku Eleanor dan pacarku Philip di sisiku. Aku sangat gugup. Ini sepertinya perasaan paling gugup yang pernah aku alami dalam hidupku. Aku bahkan tidak menyangka konferensi pers bisa seramai ini. Tiba-tiba kilatan cahaya datang ke arahku dari segala arah, hampir membutakan mataku. Tapi bunyi kliknya tidak berhenti, begitu juga dengan suara mereka memanggil namaku. Hazel, lihat sini! Sini, Hazel! Ya ampun, kenapa ini kacau sekali? Aku mulai panik, jadi aku lari. Tapi aku baru mengambil beberapa langkah, buk. Oh, sepatu hak tinggi bodoh ini. Oh, hai, aku tidak melihatmu di sana. Baiklah, jujur saja agak sulit melihat siapapun dari sudut ini. Kemudian dari segala arah, para wartawan berdatangan seperti burung nasar yang kelaparan, mencoba memotretku. Aku masih bingung dan tidak tahu harus berbuat apa ketika... Semuanya, tolong beri dia ruang. Apa kamu baik-baik saja? Robert, ayah angkatku, membantuku berdiri. Permisi, ini pertama kalinya dia menghadiri acara yang ramai seperti ini. Jika kamu tidak keberatan, kami akan membantunya menjawab pertanyaanmu. Phew, aku akhirnya lolos dari kekacauan. Atau begitulah yang kupikirkan. Begitu sampai di dalam rumah, Robert berteriak, "Pamela!" Yang membuatku ketakutan dalam hidupku. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengajari Hazel sopan santun?
Bagaimana kamu bisa membiarkan dia mempermalukan dirinya sendiri di depan publik seperti itu? Pamela tampak malu dan terus membungkuk dan meminta maaf, namun Robert tetap saja marah. Jika ini terjadi lagi, sebaiknya kamu mengemasi tasmu dan keluar dari sini. Aku merasa sangat bersalah. Itu semua karena aku sehingga dia dimarahi seperti itu. Tapi aku telah melakukan yang terbaik. Jelas itu tidak cukup baik. Aku mencoba melupakannya. Tapi besoknya Pamela membangunkanku. Dia memberiku jadwal dan memberitahuku bahwa mulai sekarang aku tidak perlu berangkat ke sekolah. Dan sebagai gantinya seorang tutor akan datang untuk mengajariku di rumah. Apa? Kenapa tiba-tiba? Tanyaku pada Pamela dengan kaget. Itu karena kejadian kemarin, wali kota telah memutuskan kalau kamu harus meluangkan lebih banyak waktu untuk mempelajari etiket yang diperlukan. Apa kamu serius? Dia tidak bisa mengurungku begitu saja di sini. Mustahil. Hazel, dengarkan. Kamu harus bersyukur bahwa kamu diadopsi di rumah ini. Ingatlah semua yang telah dilakukan Tuan Cornelius untukmu dan patuhi apa yang aku katakan. Apa kamu mengerti maksudku? Menatap mata Pamela, aku tahu aku tidak punya pilihan selain setuju. Hari upacara pembukaan balai kota akhirnya tiba, dan aku harus meninggalkan rumah untuk pertama kalinya dalam sebulan. Sebulan penuh. Sekarang adalah momen yang sebenarnya. Di mata publik, aku telah sepenuhnya berubah menjadi wanita bergengsi. Ketika Robert mulai berbicara pada upacara tersebut, dia mengumumkan penggalangan dana amal untuk panti asuhanku. Dengan harapan anak-anak sepertiku akan diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Mendengar pidatonya, aku hampir tidak bisa menahan air mata. Aku sedang duduk di samping ibu angkatku, Elinor. Jadi aku berbalik untuk memeluknya erat-erat. Tiba-tiba semua mata tertuju padaku, dan sepertinya aku akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Aku tersenyum pada Robert dan kami berdua menitikkan air mata. Mungkin Pamela benar. Aku sungguh beruntung telah diadopsi oleh orang-orang baik seperti mereka. Namun, begitu kami tiba di rumah, segalanya berubah. Orang tuaku terdiam dan pergi ke kamar mereka, meninggalkanku sendirian. Mana pujianku? Aku telah melakukannya dengan sangat baik. Kenapa mereka tidak senang? Hari-hari berikutnya mereka masih memintaku untuk bergabung dengan acara mereka. Jadi kurasa aku telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dan ketika media dan masyarakat ada di sekitarku, mereka semua bersikap sensitif dan penuh kasih sayang terhadapku, terus-menerus memujiku. Kami pasti terlihat seperti keluarga yang sempurna. Namun begitu kami tiba di rumah, mereka mengabaikanku. Dan jika mereka ingin memberitahuku sesuatu, mereka akan meminta Pamela untuk berbicara denganku. Aneh sekali. Sebenarnya aku mulai merasa sangat kesepian dan tertekan. Dan meskipun aku hidup dalam kemewahan, aku merindukan panti asuhan. Suatu hari, Putri Pamela, alias satu-satunya teman yang aku punya di rumah besar ini, Paisley, melihat betapa kesalnya aku dan bertanya, "Hei, jadi kenapa kamu setuju untuk pindah ke rumah ini? Kamu jelas tidak senang di sini." Paisley mengerti perasaanku. Dia seumuran denganku, jadi kami berada pada gelombang yang sama. Aku gugup untuk menceritakan perasaanku padanya, tapi aku tahu dia akan mengerti, jadi aku menceritakan semua padanya. Masalahnya aku sebenarnya punya saudara perempuan, dia baru berusia 8 tahun, dan namanya Amber. Itulah sebabnya aku merindukan panti asuhan. Dia masih di sana. Dia menderita penyakit jantung bawaan, jadi setelah orang tua kami meninggal, panti asuhan tidak mampu membayar biaya rumah sakitnya. Ketika keluarga wali kota memutuskan untuk mengadopsiku, aku menolak karena aku tidak mau meninggalkan Amber sendirian. Tapi kemudian Robert menawarkan untuk membayar perawatan medisnya jika aku setuju, dan ya, sisanya tinggal sejarah. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Jika aku melakukannya, apa yang akan terjadi pada Amber? Oh, Hazel, aku tidak tahu. Aku minta maaf, tapi aku harus jujur padamu. Suatu kali aku dengar Robert dan Elinor berkata bahwa kamu adalah gadis yang sempurna untuk memainkan peran ini. Hah? Peran apa? Itu berarti, apakah mereka memanfaatkanku untuk sesuatu? Itu tidak masuk akal. Tapi kata-kata itu terus melekat di pikiranku sampai... Suatu kali Elinor memintaku untuk bergabung dengannya di acara amal, yang menurutnya akan disiarkan di televisi. Tugas kami adalah menyiapkan makanan buatan sendiri dan membagikannya kepada para tunawisma. Aku sangat bersemangat, tapi saat aku masuk ke dapur kami, aku menemukan para koki telah memasak semuanya sebelum kru syuting tiba. Aku sangat kecewa dan bertanya kepada Elinor tentang hal itu. Dia hanya tertawa dan berkata, "Ah, tidak. Sayang, tugas kita hanya tampil cantik dan anggun di depan kamera." Lalu sebelum membagikan makanan, dia memberiku sepasang sarung tangan dan berkata, "Jangan sentuh tangan mereka, oke? Mereka kotor." Ya ampun, bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu? Oh, lalu aku tersadar. Aku mengerti apa yang dikatakan Paisley sekarang. Kasih sayang dan kebaikan yang ditunjukkan keluarga Cornelius kepadaku sebenarnya hanya untuk pamer. Semuanya hanya untuk memenangkan hati penonton alias publik, meskipun ini adalah wajah mereka yang sebenarnya. Aku harus melakukan sesuatu mengenai hal ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus menipu publik seperti ini.
Jadi ketika Elinor pergi ke kamar mandi dan melepas sarung tangannya, aku segera mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Ketika kami keluar, seorang pria tunawisma mendekatinya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan meminta untuk berjabat tangan. Tentu saja dia mencoba untuk menolak. Tetapi pada saat itu kamera mengarah ke arahnya, jadi dia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Dan tahukah kalian, pria itu tidak hanya menjabat tangannya, dia bahkan menarik Elinor untuk masuk ke dalam pelukan eratnya. Aku tidak bisa menahan tawaku melihat betapa bingungnya dia. Layani dia dengan benar. Setelah itu, Elinor meraih lenganku dan menyeretku ke sudut yang sunyi. Lalu dia berkata, "Kamu yang melakukan ini, kan?" Aku pura-pura tidak mengerti apa yang dibicarakannya, dan ini justru membuatnya semakin marah. Kemudian pada malam harinya, ketika kami sampai di rumah, Robert sudah menunggu dan berteriak kepadaku, "Kamu sedang bermain apa?" Aku bingung, tapi kemudian Elinor menambahkan, "Jangan pernah macam-macam denganku seperti itu lagi." Sekarang dengarkan baik-baik, apa kamu tidak merindukan adikmu? Apa kamu tidak penasaran apakah dia baik-baik saja atau tidak? Benar, kamu sebaiknya berperilaku dengan sopan mulai sekarang, nona muda. Aku sangat terguncang dengan apa yang mereka katakan. Aku bahkan tidak ingin meninggalkan kamarku. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada adikku? Lalu tiba-tiba Paisley naik melalui jendela ke kamarku. Begitu aku melihatnya, aku langsung menangis. "Paisley, tolong aku dengan masalah ini. Aku ingin kamu pergi ke panti asuhanku dan memeriksa Amber dan melihat apakah dia baik-baik saja." Beberapa jam kemudian Paisley kembali terengah-engah. "Adikmu, dia tidak melakukannya dengan baik." "Apa? Tapi, bukankah dia sudah menerima uang untuk pengobatan bulanannya?" Paisley menggelengkan kepalanya. "Para biarawati di sana mengatakan mereka belum menerima 1 sen pun sejak kamu pergi. Sekarang Amber hampir tidak bisa bertahan." Kata-kata Paisley menghancurkan hatiku. Mereka berdua telah membodohiku selama ini. Dan sekarang nyawa adikku berada di ujung tanduk. Aku harus menuntaskan masalah ini. Aku berjalan melewati kantor Robert dan saat itulah aku mendengar seseorang berbicara. Penasaran, aku mengintip ke dalam dan melihat sekelompok pria paruh baya duduk mengelilingi meja. Satu pria angkat bicara. "Hei Robert, hari pemilihan akan segera tiba. Apakah gadis kecil itu masih melakukan pekerjaan dengan baik?" "Oh, jangan khawatir tentang dia. Dia hanya anak kecil yang konyol. Dia percaya apapun yang kukatakan padanya, terutama tentang adiknya yang sakit." Robert menyeringai. Beraninya dia berbicara tentang adikku seperti itu. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan pria kejam ini terus membodohi semua orang seperti yang dia lakukan padaku. Jadi aku mengeluarkan ponselku dan mulai merekam. "Omong-omong, berapa banyak uang amal yang kita dapatkan sejauh ini?" $100.000. Dan ruangan itu dipenuhi dengan pujian. "Tuan-tuan, pada saat pesta penutupan amal akhir pekan ini, kita seharusnya mendapatkan hampir $500.000 untuk kampanye pemilu. Begitu aku menang, bisnis kalian akan terus dikurangi pajaknya selama 4 tahun ke depan." Aku harus menutup mulutku agar tidak terengah-engah. Jadi selama ini dia mengeksploitasiku dan panti asuhan karena korupsinya. Astaga, aku sangat bodoh sekali sampai jatuh ke dalam perangkapnya. Tiba-tiba ponselku berbunyi. "Siapa di sana?" Robert berteriak dan bergegas ke pintu. Oh tidak. Karena panik aku berlari, tetapi tidak cukup jauh sebelum aku tersandung dan telepon terlepas dari tanganku. Robert dan anak buahnya menyusulku, mengangkat telepon dan menghapus semua bukti yang aku punya. Mereka bahkan mengambil telepon dariku. Dia menoleh ke arahku dan berkata, "Aku sudah memperingatkanmu, kan?" "Kamu pembohong!" aku berteriak. "Kamu belum membayar sepeser pun untuk pengobatan adikku." Robert mengeram. "Siapa yang memberitahumu?" Tapi yang dia punya hanyalah jawabanku yang terdiam dan tatapan marahku. Marah, dia menyeretku kembali ke kamarku. "Pembantu, bawakan aku kunci kamarnya." Dan kemudian dia mengurungku di dalam. Sampai hari penutupan pesta amal tiba, di mana mereka akan mengumumkan jumlah uang yang telah mereka kumpulkan. Hari itu, semua staf keluar dari mansion. Tiba-tiba aku mendengar pintu dibuka. Karena panik, aku bersembunyi di balik lemari. "Hazel, kamu di mana?" "Oh, itu hanya Paisley." Dia menemukan cara untuk menyelinapkanku keluar dari mansion dan menyuruhku untuk langsung lari kembali ke panti asuhan. Tapi tidak, pertama-tama aku harus mengungkap rubah tua yang licik itu, Robert. Untung saja, sesampainya di acara tersebut, Robert sedang memberikan sambutan. Aku segera berlari ke atas panggung, mengambil mikrofon dan memberitahu semua orang tentang rencana jahatnya. Tapi aku bukan tandingannya. Sebelum aku bisa menyelesaikannya, petugas keamanan menyeretku keluar panggung, dan Robert sudah mengendalikan situasinya. "Hadirin sekalian, aku sangat menyesal atas kelakuan putriku. Alasan kenapa kami memutuskan untuk mengadopsi dia adalah karena dia sakit jiwa. Sejak dia datang ke rumah kami, dia menjadi lebih baik. Tapi, seperti yang bisa kalian lihat, tadi dia sedikit kambuh." Dasar penipu licik, si brengsek ini tidak akan berhenti untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Saat itu, layar lebar di atas panggung tiba-tiba menayangkan video yang aku ambil.
mengungkap semua skema Robert dan kaki tangannya. Sekarang dia benar-benar terekspos. Aku memperhatikannya saat dia tergagap. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Tepat pada saat itu, polisi bergegas menangkap Robert dan komplotannya di tribun. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana kami melakukannya ya? Saat aku berlari melewati lorong, aku berhasil mengirimkan video tersebut ke Paisley. Segera setelah dia menerimanya, dia datang menemuiku dan melihat semua yang telah terjadi. Jadi dia diam-diam berlari ke ibunya untuk meminta bantuan. Pamela kemudian membuat rencana. Saat Paisley membebaskanku dari mansion, Pamela mulai memproyeksikan videonya ke layar lebar. Jenius kan? Sebulan kemudian Robert dan kaki tangannya ditangkap karena penggelapan. Dan tentu saja dia dikurung dalam waktu yang sangat lama. Baik dia maupun Elinor menerima reaksi keras dari masyarakat. Sampai-sampai mereka harus tetap bersembunyi juga. Untungnya, uang amal itu dibawa kembali ke panti asuhan. Dan sebagian digunakan untuk merawat adikku Amber. Kondisinya jauh lebih baik sekarang. Oh, dan Paisley dan aku masih berteman baik. Pamela telah menemukan pekerjaan yang lebih baik. Dan bagiku, aku kembali tinggal di panti asuhan sampai aku cukup umur untuk pindah. Aku lebih baik bersendirian bersama adikku daripada diadopsi oleh keluarga yang kacau lagi. Jadi ketua kelas yang mengagumkan sepertiku artinya sudah jadi tugasku untuk menunjukkan ke murid pindahan baru, Willow, apa saja yang ada di sini. Jadi, jelas sebelah sini adalah kantin, peringatan jangan makan semurnya. Bleh. Kalau kau kesulitan mencari sesuatu, tanya saja padaku. Oh ya, aku belum pernah melihatmu sejak SMP. Apa kabar? Masih sama saja. Oke. Oh, kalian pasti bingung. Tapi sebenarnya aku sudah kenal Willow. Kalian tahu kami sekolah di SMP yang sama. Tapi jujur saja, kami tak pernah benar-benar bicara satu sama lain. Dia sepertinya masih saja pendiam seperti biasanya. Oh, dan ngomong-ngomong, aku Natalie. Bisa panggil aku Nat. Beberapa hari berikutnya, kulihat Willow selalu duduk di pojok kelas dan membuat doodle. Dia terlihat kesepian, jadi sebagai orang yang baik hati, kuputuskan untuk duduk dan ngobrol dengannya. Hai Willow, kaosmu bagus. Dia hanya tersenyum lemah lalu lanjut mencoret-coret. Canggung sekali. Yang paling baik yang bisa kulakukan hanya balas tersenyum bodoh lalu cepat-cepat pergi. Aku tak begitu peduli dengan Willow setelahnya. Aku hanya menyapa jika kami berpapasan di lorong atau di mana saja, tapi hanya itu saja. Tapi ternyata kecenderungan introvert Willow juga tak luput dari murid-murid lainnya. Karena saat kami sedang ekspedisi sekolah ke hutan, tak sengaja ku dengar mereka membicarakannya. Apa menurut kalian semua Willow itu sepertinya agak aneh? Ya, kau benar sekali. Pernah sekali aku pinjam penghapusnya, dan dia memberikannya padaku begitu saja tanpa berkata apapun. Dia bahkan tak menatap mataku, terus saja menggambar. Itu sangat aneh. Hah? Apa serius mereka sedang bergosip tentang anak baru itu? Ya, dia mungkin tak begitu supel. Tapi orang-orang harusnya belajar bagaimana menghargai perbedaan karakter orang lain, ya kan? Hei, Willow kan anak baru di sini. Kurasa tak baik jika kalian bergosip seperti ini. Dia juga temanku dari SMP, jadi tolong hentikan ini. Tapi hanya penasaran, apa dia selalu seperti ini? Kurasa ya. Sebenarnya aku tak terkejut melihatnya di kelas kita. Di SMP nilainya tak terlalu bagus, jadi agak janggal dia ada di deret unggulan bersama kita. Bisa kulihat seluruh kelompok menatapku dengan mata terkejut. Tapi hei, itu beberapa tahun lalu, jadi mungkin saja dia sudah berubah. Cepat-cepat ku koreksi diriku sendiri. Kemudian beberapa hari kemudian, aku sedang berdiri dekat lokerku saat tiba-tiba sahabatku Layla muncul dan memegang pundakku. Oh ya Tuhan, apa kau dengar beritanya? Semua orang bilang Willow hanya masuk ke jajaran teratas karena orang tuanya memberi donasi besar ke sekolah. Bisa kau percaya hal itu? Apa? Siapa yang menyebar rumor tak jelas ini? Aku tak tahu, tapi seseorang mengatakan kalau dia tak begitu pintar saat di SMP. Oh, ya Tuhanku. Apakah pelaku rumor itu aku? Itu aku. Aku yang lakukan saat ekspedisi. Oh tidak, aku tak bermaksud begitu. Bagaimana bisa ini terjadi? Lalu saat aku memasuki kelas, kulihat Willow yang terisak didatangi oleh beberapa murid lain. Aku merasa buruk, jadi aku juga menghampirinya dan berusaha menghiburnya. Jangan khawatir soal itu Willow, semua tahu rumor ini bohong. Kenapa ada orang yang tega lakukan itu? Aku hanya murid pindahan. Siapa yang begitu benci padaku sampai mengatakan hal sejahat itu? Oh astaga, jelas aku merasa bersalah. Apa mungkin keadaan bisa makin runyam? Ya, ternyata bisa. Karena setelah kelas, Bu Holm tiba-tiba memintaku dan Willow untuk tetap tinggal. Oh tidak, apa dia tahu aku yang memulai rumor Willow? Aku duduk di sana berkeringat seperti kalkun Thanksgiving, menunggu Bu Holm menangkap basah aku. Tapi yang membuatku terkejut, ia berkata, Ned, tolong bantu aku mencari tahu tentang rumor yang mengerikan ini. Betapa leganya. Tapi di saat yang sama aku panik.
Bagaimana caranya aku menangkap basah orang yang bertanggung jawab jika akulah yang memulai rumor itu? Meski tak sengaja, sungguh dilema. Tunggu dulu, kurasa aku punya ide. Bagaimana kalau aku salahkan pembuat onar? Lagi pula mereka tak akan peduli. Sementara aku, murid dengan nilai A ini, terlibat masalah karena ini bisa mempengaruhi kesempatanku masuk ke kampus bergengsi dan menghancurkan hidupku. Tepat di saat itu, cowok bernama Bob ini melewati kami, lalu bersandar di dinding dan menggulir ponselnya. Bingo, kena kau. Kuletakkan satu tangan di dinding dan menatapnya curiga. Hei Bob, bagaimana kabarmu? Baik. Jadi, soal rumor Willow? Dari siapa kau dengar itu? Bob hanya mengangkat bahu lalu lanjut menatap ponselnya. Apa kau yang lakukan? Mungkin kau bosan, jadi kau sebarkan rumor itu untuk mengganggu cewek baru itu? Aku benar? Atau bagaimana? Hanya saat itu Bob menatapku. Apa? Apa kau gila? Aku tak kenal si Willow ini. Lagi pula aku tak masuk minggu lalu karena sakit. Sekarang tinggalkan aku sendiri. Oh astaga, ini gagal total. Sekarang aku harus bagaimana? Aku perlu waktu untuk berpikir. Oke, jangan panik Nat. Kau ini pintar, jadi kau pasti bisa pikirkan sesuatu. Itulah saat aku berpaling dan melihat wajah sedih Willow. Jangan khawatir, akan kutemukan siapa yang melakukannya. Aku menenangkannya. Tapi dalam hati aku menjerit. Aku benci bohong padanya, tapi ini tak sengaja. Aku tak pernah berniat menyebarkan rumor itu. Di saat itu, Lela muncul dan berkata dia ingin bantu. Hebat, seakan pencarian ini masih belum cukup rumit. Lela memberitahu kami kalau dia dengar rumor ini dari si culun Ben. Jadi kami semua melacak dan menanyainya. Tapi dia mendengarnya dari cowok lain. Dan terus begitu sampai ada satu cewek yang bilang dia mendengarnya dari Ashley. Itulah saat aku ingat kalau Ashley ada di kelompok obrolan di ekspedisi itu. Oh tidak, aku harus mencegah pertemuan di antara kami. Jadi saat mereka melihat Ashley, aku membuat suara-suara aneh dan mengarang kalau aku sakit perut. Mereka masih akan menemuinya, jadi aku harus menjerit keras sekali seolah melahirkan. Di ruang UKS, aku terus menjerit seakan-akan aku sangat kesakitan. Suster mendiagnosa kalau itu bisa jadi usus buntu, jadi aku perlu segera dilarikan ke rumah sakit. Aku langsung berhenti berteriak segera saat mendengarnya dan berkata itu hanya karena aku sedang datang bulan. Phew, nyaris saja, tapi paling tidak aku berhasil hentikan mereka menginvestigasi Ashley. Ya, terlalu cepat kusimpulkan, karena tepat setelahnya Ashley masuk ke ruang UKS. Tapi syukur, dia tak menyebutku. Sebaliknya dia bilang Carl yang memberitahunya soal itu. Phew, untung bagiku. Carl absen hari ini, jadi perburuan harus berakhir di sini. Tapi sayang masih akan tetap berlanjut besok. Saat kami dengan lelah jalan keluar dari sekolah, aku melirik ke Willow dan melihatnya begitu sedih. Itu membuatku merasa sangat tak enak. Jadi untuk menebusnya, aku tanya apa dia mau makan sandwich. Tentu saja ku traktir dan dia mengiyakan. Sandwich itu sangat enak. Dan Willow tampaknya menikmatinya juga. Senang rasanya melihatnya lebih bahagia, jadi kuputuskan memperpanjang perjalanan kami dengan pergi ke mall. Willow terus saja melirik sebuah gaun, tapi harganya di luar jangkauannya. Jadi sebagai teman yang baik, kubelikan dia sebagai hadiah. Ya, setidaknya itu bisa kulakukan setelah semua yang kuperbuat padanya, ya kan? Tapi kemudian kuperhatikan ada yang aneh. Saat aku berdiri di konter untuk bayar itu, aku berbalik dan melihatnya menyeringai. Lalu saat melihatku memperhatikannya, dia langsung tersenyum dan berterima kasih padaku untuk gaun itu. Hah? Aneh sekali. Hari berikutnya perburuan rumor pun berlanjut. Kami menyudutkan Carl dan menanyainya, tapi dia tak ingat dari siapa dia mendengarnya. Lela menyuruhnya berpikir dengan hati-hati, tapi dia hanya mengangkat bahu dan bilang tak tahu. Lela jadi curiga, jadi dia langsung melaporkannya ke kantor kepala sekolah. Aku bahkan tak punya kesempatan untuk menghentikannya. Hal berikutnya yang ku tahu, kami dipanggil lewat pengeras suara dan disuruh pergi ke ruangan kepala sekolah. Kemudian, Carl mengaku kalau kemarin dia mendapat pesan anonim lewat Facebook. Mengatakan kalau orang itu berniat membayarnya jika setuju tak melaporkan nama yang memberitahu rumor itu. Ditunjukkannya pada kami ponselnya, tapi semua pesan dan akun pengguna sudah tak ada lagi. Itu benar, akulah pengguna anonim yang menghubungi Carl kemarin. Syukurlah, kuhapus pesan dan akun itu tepat waktu, tapi semuanya tak semudah itu. Kepala sekolah memutuskan untuk men-skors Carl karena menahan informasi. Akhirnya, rencanaku bekerja, tapi kenapa aku tak senang karenanya? Sebaliknya, aku merasa tak enak. Sangat tak enak. Menyalahkan seseorang karena kekeliruanku itu tak benar. Aku tak bisa lakukan itu ke Carl. Jadi, aku berdiri dan berseru. Itu aku selama ini. Aku yang mulai rumor itu. Tapi itu tak sengaja. Ya, begitulah. Skors selama 2 minggu. Sekarang, Willow menolak mendengar permohonan maafku dan semua orang menganggapku ini musuh. Hanya Lela yang tetap di sisiku dan tetap bersikeras ada hal lain yang perlu diungkap.
Lalu beberapa hari berikutnya saat aku berusaha mengatasi kebosananku dengan keripik kentang dan maraton nonton Love is Blind, Lela mampir dan memberitahukan berita mengejutkan. Ada kemungkinan kalau aku bukanlah yang menyebarkan rumor tentang Willow. Ternyata, Lela terus bertanya di seputar sekolah dan akhirnya ketemu cewek bernama Rosa yang punya reputasi suka bergosip. Rosa bilang ke Lela kalau dia sedang di kamar mandi saat tiba-tiba cewek di bilik sebelahnya mulai cerita tentang rumor itu. Rosa menganggapnya aneh, jadi dia menunduk dan melihat siapa itu. Tapi dia hanya bisa lihat sepasang sepatu Nike Air Force 1 warna pink. Kemudian Lela tanya padaku, "Kau tahu siapa yang selalu pakai sepatu itu kan?" Aku mengangguk. Tapi secara objektif, mungkin ada cewek lain yang punya sepatu yang sama, betul? Untungnya, Rosa juga lihat detail penting yang akan membantu kita menutup kasus ini. Di sepatu sebelah kanan ada bekas robekan. Kuperiksa sepatu tersangka kita dan sepatunya cocok. Jadi kami akhirnya tahu siapa pelaku sebenarnya. Hanya perlu rencana untuk menjebaknya. Esoknya kami memanggil Willow untuk menemui kami di kafe dan mengatakan padanya kami temukan pelaku sebenarnya. Tapi saat Willow tiba, dia langsung marah dan membentakku. "Berhenti menyalahkan orang lain. Mungkin orang itu mendengarmu saat kau membicarakanku selama trip ekspedisi itu." Segera saat Willow mengatakan itu, Lela dan aku saling pandang lalu tersenyum lebar. Apa yang lucu? Aku tak pernah beritahu kalau kusebarkan rumor saat di ekspedisi. Aku bahkan tak beritahu kepala sekolah. Aku hanya mengaku kalau akulah yang mengatakannya. Itu saja. Willow tampak kaget. Lalu kami memberitahunya soal Rosa dan bagaimana dia melihat sepatu Willow. Jadi Willow tak bisa berkelit lagi. Oke, itu memang aku. Aku tak pernah suka padamu dan kau pikir kau ini sangat sempurna. Jadi saat ekspedisi saat tak sengaja ku dengar kau membicarakanku seperti itu membuatku sangat marah sampai ku dapat ide sebarkan rumor tentang diriku sendiri lalu menyalahkannya padamu. Agar kau terlihat seperti orang jahat dan ku dapatkan simpati orang lain. Rencana jenius, ya kan? Oh, ya ampun. Siapa yang menyangka kalau korbannya sendiri sebenarnya merupakan pelaku kejahatan? Lela begitu marah sampai dia langsung ingin melaporkan Willow ke kepala sekolah, tapi aku langsung melarangnya. Aku sadar sebagian dari itu juga salahku. Jika aku tak beritahu orang lain sesuatu mengenai Willow, maka ini tak akan terjadi. Jadi iya, setelahnya aku dan Willow tak lagi saling bicara. Sebenarnya jika kulihat dia di lorong, aku sengaja lewat jalur yang lain. Tapi yang jelas, berkat insiden ini kupetik pelajaran yang berharga. Jangan pernah bergosip, karena itu nggak banget. Dan juga pilihlah temanmu secara bijak. Aku sedang mengambil sebuah buku yang terlihat menarik dari rak buku, saat tiba-tiba kulihat sesosok wajah mengintipku ke belakang. Tunggu dulu. Oh Tuhan, jangan dia. Dengan cepat kusembunyikan wajahku di balik buku, tapi terlambat. Dia sudah melihatku. Nah, apa yang kupikirkan? Sekarang aku makin terlihat menyedihkan. Kalian pasti penasaran kenapa aku sampai putus asa menghindari cowok ini. Nah, dia bukan sembarang cowok. Dia itu mantanku, Owen. Hari yang kacau. Oh, hai Owen. Aku tidak melihatmu di sana. Apa kau di sini sendiri? Oh tidak, aku di sini dengan cewekku. Itu dia. Hei sayang, aku di sini. Aku berbalik dan astaga, hariku berubah dari buruk jadi bencana. Bagaimana bisa mereka akhirnya jadian? Yap, aku kenal cewek itu. Dia itu Mila, saudara tiriku. Oh, biar ku ceritakan tentang dia. Sebenarnya, sebelum jadi saudara tiri, aku dan Mila bersekolah di tempat yang sama, tapi kami tak pernah dekat atau semacamnya. Tapi tiba-tiba, ibuku dan ayah Mila berhubungan. Dan tak lama kemudian menikah. Ku coba bersikap ramah padanya, tapi apapun yang kulakukan, dia tetap dingin dan tak ramah padaku. Dia bahkan melarangku beritahu siapapun di sekolah kalau kami keluarga. Dan dia mulai bersaing denganku di tes masuk tim, ujian, semuanya. Lalu suatu hari setelah beberapa bulan tinggal bersama, dia memberitahu orang tua kami kalau dia akan tinggal dengan ibunya dan pindah sekolah. Kenapa, tanya kalian? Ya, karena dia tak tahan tinggal bersamaku lagi. Aku tak akan bohong. Mendengarnya berkata demikian menyakitkan sekali. Yang kulakukan hanyalah bersikap baik padanya. Tapi, baiklah. Jika itu maunya, maka terserah. Dan seperti yang kukatakan, cowok yang di sana itu adalah mantanku, Owen. Kami dulu pacaran saat aku kelas 2 dan dia kakak kelas. Tapi dia lalu memutuskanku karena alasan terkonyol yang pernah ada. Nah, dulu aku sedang jalani diet ketat. Tiap kali kami pergi makan, aku akan pesan salad yang nampaknya menyedihkan. Dan Owen akan pesan burger lezat dengan tambahan kentang goreng. Jadi, aku mengambil 1 atau 2 gorengan dari piringnya. Dan beberapa gigit burgernya. Tapi maksudku,
Berbagi itu hal yang sangat wajar dalam hubungan, ya kan? Tapi, iya, menurut Owen tidak begitu. Jadi, seperti itu, dia mengakhiri semua denganku lalu pergi kuliah. Tapi sekarang dia kembali ke kota untuk liburan musim panas, dan dia pacaran dengan saudara tiriku. Oh, hey Amy, lama tidak jumpa. Oh iya, kuharap kau tak masalah aku sekarang dengan Owen. Aku benci sarkasnya. Dan apa perlu dia bergelayut di lengannya dan membelai rambutnya? Bagaimana denganmu, Amy? Apa kau sedang bersama seseorang saat ini? Tak mungkin kukatakan pada mereka aku jomblo. Itu bakal memalukan sekali. Jadi, kusibakkan rambutku, lalu membual tentang pacarku yang berusia lebih tua. Pria dewasa, yang wajahnya seperti bintang film dan badan seperti model Calvin Klein. Kerutan mulai terbentuk di antara alis Mila. Hahaha, rasakan kau. Tapi kemudian, Owen tiba-tiba berkata, "Hebat, gimana kalau double date besok malam?" Apa? Ide yang bagus, sayang. Aku mau bertemu pria beruntung yang mencuri hati saudariku. Ya Tuhan, mereka tak bercanda. Aku tak ada pilihan lain kecuali setuju. Sial, di mana akan kutemukan pria lebih tua yang tampan besok? Amy, apa kau mencoba merosak meja? Ups, aku terlalu disibukkan dengan dilema kencanku. Sampai tak sadar sudah kubersihkan meja yang sama 20 menit lamanya. Hei, tapi tunggu. Kuperhatikan lebih dekat wajah manajerku. Jack itu tampan, lebih tua dariku, dan dia itu jomblo. Ya Tuhan, kutemukan pacar palsuku. Sekarang aku hanya perlu membujuknya. Tapi, dia jauh terlalu serius untuk menolong dalam situasi bodoh seperti ini. Aku tahu kalau dia sedang cari pacar sempurna. Karena tak sengaja ku dengar dia mengeluh tentang kencan-kencan bencana yang dia jalani. Isyarat untuk rencanaku yang sempurna. Setelah kami menutup kedai kopi, aku mengajukan diri untuk bersih-bersih supaya punya alasan tinggal lebih lama dengan Jack. Hey Jack. Pacarku, Owen, punya adik yang pintar dan juga cantik yang ingin kukenalkan kepadamu. Awalnya, dia tak tertarik. Jadi kutunjukkan padanya foto Mia yang paling cantik. Ya ampun, itu adiknya? Astaga, kenapa begitu kaget? Mila tak secantik itu. Terserahlah, paling tidak kudapatkan perhatiannya. Aku bertanya padanya apa dia mau pergi double date dan dia langsung setuju. Yes, jackpot. Jadi, rencanaku berhasil. Tapi masalahnya, pacar palsuku ini mengira kalau dia akan kencan dengan Mila. Dan kalau aku bersama Owen, padahal pada kenyataannya kami yang sebenarnya bersama. Tapi jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Ya kan? Jadi di double date kami semua pergi bowling. Jack langsung suka pada Mila dan berusaha membuatnya terkesan dengan keterampilan bowlingnya. Sedangkan aku payah sekali soal bowling dan terus diolok oleh Owen. Jadi saat tiba gilirannya dan dia salah memprediksi lemparannya lalu melempar bola langsung ke parit, aku senang sekali balas menggodanya. Jujur saja, aku suka keluar bersamanya. Dan tolong, jangan mulai membahas wajahnya. Dia jelas makin tampan seiring berjalannya waktu. Tiba-tiba, giliranku lagi, dan Owen bertanya apa aku ingin dia tunjukkan padaku cara melempar bola bowling yang benar. Malu-malu aku mengiyakan. Jadi, dia berdiri di belakangku, menyentuh tanganku dan perlihatkan padaku. Oh ya Tuhan, seluruh tubuhku bergetar. Dan bisa kurasakan kalau Owen juga tersipu. Tunggu dulu. Kurasa aku masih punya perasaan untuknya. Mila tak pantas dengannya. Dia seharusnya bersamaku. Secara keseluruhan, double date itu sukses. Jack tak mencurigai apapun. Dan tak hanya itu, dia juga membantuku membuat Mila jauh dari Owen. Jadi aku punya kesempatan untuk memenangkannya kembali. Tapi kemudian beberapa hari berikutnya, Jack bilang padaku kalau dia sangat suka Mila. Dan bertanya apa aku bisa mengaturkan kencan mereka. Tapi kali ini hanya mereka berdua. Apa? Dia sungguhan suka Mila? Tentu saja aku tidak bisa pasangkan mereka. Itu tak mungkin. Karena Mila kan dengan Owen. Jadi dengan enggan kusarankan untuk double date lagi. Dia setuju, tapi kali ini dia bersikeras kami pergi makan malam romantis. Baik. Semuanya baik pada mulanya. Tapi Owen meletakkan lengannya ke Mila sementara Mila menyuapinya dengan kentang tumbuk miliknya.
Aku melirik Jack dan melihat kebingungan di wajahnya. Aku harus cepat pisahkan mereka. Jadi ku minta Mila ikut ke toilet denganku. Oh, Owen cowok yang baik sekali. Dia sangat pengertian dan dia selalu perlakukan aku seperti putri. Dia sangat menyebalkan. Iya, bersenang-senanglah dengannya selagi bisa, karena dia segera jadi milikku lagi. Saat aku berjalan keluar dari kamar mandi, Jack lari ke arahku dan menyeretku ke sudut ruangan. Owen dan Mila bertingkah sangat aneh. Apa menurutmu tak begitu? Apa kau sembunyikan sesuatu dariku? Apa? Aku tak akan begitu. Mereka hanya saudara yang akrab, itu saja. Oh, dan ngomong-ngomong, aku bicara ke Mila di kamar mandi, dan menurutnya kau pria yang hebat. Tentu saja, itu bohong besar. Andai aku ini Pinocchio, hidungku pasti sudah sepanjang pemukul baseball. Tapi paling tidak Jack percaya, karena dia terlihat senang sekali. Kami kembali ke meja dan melanjutkan makan malam yang sangat canggung ini. Tiba-tiba Owen dan Mila saling panggil Buttercup, Cutie Pie, dan panggilan norak lainnya. Aku dan Jack duduk di sana dengan wajah sangat canggung. Hei, Mila, kau dan Owen terlihat cukup dekat. Apa kalian selalu seperti ini? Tentu saja, kami tak pernah saling bosan. Ya kan, manisku? Mila menatap Owen dengan mata manja lalu menciumnya di pipi. Ya, di pipi. Aku menoleh melihat Jack dan iya, dia terlihat ngeri. Tapi mungkin dia masih belum tahu kalau mereka bukan saudara. Siapa yang kubohongi? Tentu saja dia bakal tahu. Setelah double date itu, dia memakiku karena menipunya. Kujelaskan padanya kalau aku sangat suka Owen dan aku berusaha mendapatkannya kembali. Bagaimana denganmu? Apa kau suka Mila? Jack diam berpikir sejenak, kemudian mengangguk. Dia sungguh suka Mila, suka sekali. Jadi, kusarankan kami sebaiknya bersatu untuk membuat pasangan itu putus. Dan Jack setuju. Kukatakan ke Jack kalau Mila tertarik fotografi dan punya peralatan profesional. Jadi, dia mengirim pesan padanya bertanya apa dia bisa memotret kedai kopi untuk halaman online-nya. Dan Mila berkata ya. Sementara itu terjadi, aku menjelma jadi orang aneh dan membuntuti Owen, supaya aku bisa tak sengaja menabraknya di toko roti. Kemudian kami makan croissant dan membicarakan tentang masa lalu. Kukira akan menyenangkan menghabiskan seharian bersama Owen, tapi tidak. Sebaliknya, segera terasa membosankan, bahkan cukup menyebalkan. Ternyata, kepribadiannya tak berubah sama sekali. Dia terus menjauhkan makanannya dariku dan masih melontarkan lelucon yang sangat payah. Dengar ini. Kau sebut apa kopi yang sedih? Depresso. Hahaha. Sekarang aku menyesal membelikannya kopi itu. Mungkin harus aku berpikir ulang soal ini. Maksudku, apa aku mau cowok membosankan ini kembali? Kemudian dia bilang padaku berencana beri kejutan spesial untuk Mila. Dan dia ingin berdiskusi denganku sambil makan malam di rumahnya. Saat aku di dapur membantunya memasak, tiba-tiba dia bergerak maju dan berusaha menciumku. Hah? Apa? Aku sangat tersentak sampai kulemparkan wortel ke wajahnya. Oh Tuhanku, rencanaku sebenarnya berhasil dan Owen jatuh hati padaku. Bagaimana dengan Mila? Kukira semua pertemuan ini tentang kejutan untuknya. Dan itulah saat Owen jujur padaku. Dia tak punya rencana kejutan untuk Mila. Itu cuma tipu muslihat untuk membuatku kesini. Dan juga, ternyata waktu kami ketemu di toko buku juga bukan kebetulan. Owen sudah membuntutiku. Apa? Orang aneh. Dia juga tahu kalau Mila itu saudara tiriku. Jadi dia dengan sengaja bersamanya untuk membuatku cemburu. Amy, yang kucintai itu kamu. Selalu kamu. Apa? Mendengarnya mengatakan itu membuatku merinding. Nah, kini paling tidak satu yang pasti. Perasaan apapun yang kukira kurasakan padanya, sudah 100% menguap. Melepaskanmu kesalahan terbesarku. Kumohon kembalilah padaku. Mila tak berarti apapun bagiku. Aku tak peduli padanya sama sekali. Oh, wow. Owen benar-benar brengsek. Beraninya dia memanfaatkan perasaan Mila seperti itu. Wah, aku harus memperingatkannya. Tapi sebelum melakukan itu, aku harus keluarkan unek-unekku. Biar ku perjelas ini. Aku hanya pergi double date dengan kalian karena aku tak mau kalah dengan Mila. Bukan yang lain. Boleh ku ingatkan kamu kalau kamulah idiot yang memutuskan aku? Oh,
dan lelucon-leluconmu sangat payah. Dan begitulah. Owen hanya berdiri di sana dengan tampang kebingungan. Lalu aku pergi. Aku langsung lari ke kafe di mana Mila berada dan mengutarakan semua kebenaran tentang Owen yang hanya memanfaatkannya untuk membuatku cemburu. Aku tak percaya kau melakukannya lagi. Apa yang kau maksudkan dengan itu? Jangan berlagak sok lugu. Kau mencuri pacarku. Lagi. Hah? Apa yang dia maksud dengan lagi? Ternyata dulu Mila naksir dengan Owen. Jadi, saat aku dan Owen mulai pacaran, dia jadi sangat marah. Dan itulah kenapa dia selalu dingin denganku. Aku tak tahu. Aku bersumpah. Kalau aku tahu, aku tak akan pernah pacaran dengannya. Ah, hentikan saja. Aku tahu kau tak mau kalah denganku. Tinggalkan saja aku sendiri. Aku tak mau ada hubungan apapun denganmu. Aku menyerah. Bicara dengannya tak ada gunanya. Tapi kemudian Jack tiba-tiba angkat bicara. Mila, dia berusaha melindungimu. Jika dia tak peduli denganmu, maka dia akan biarkan kamu dengan si brengsek itu. Tapi tidak. Dia beritahu padamu kebenarannya meski dia tahu kamu mungkin bereaksi seperti ini. Karena itu yang dilakukan saudara. Mereka saling melindungi. Mila terdiam sejenak. Tapi kemudian sadar Jack benar. Jadi, kami duduk bersama lalu bicara serius dan panjang lebar. Ada tawa, tangis, dan banyak sekali minuman coklat panas. Tapi pada akhirnya, kami pun akhirnya bisa saling memahami satu sama lain. Jadi begitulah. Setelah semua drama itu, aku dan Mila kesampingkan perseteruan kami dan berbaikan. Awalnya, Mila agak sedih dengan apa yang Owen lakukan terhadapnya. Untung, Jack selalu menemaninya, dan segera Mila membuka hati untuknya, dan hubungan mereka meningkat. Dan kini mereka berpacaran. Hore! Sedangkan aku mungkin masih jomblo, tapi aku tak masalah dengan itu. Yang terpenting, setelah kebencian dan persaingan selama bertahun-tahun, aku dan Mila berbaikan. Aku tak punya pacar, tapi aku punya yang lebih baik. Kudapatkan saudaraku kembali. Hey, aku Connor. Dan sekarang aku sedang rehat belajar yang layak kudapatkan untuk nongkrong dengan teman-temanku. Aku kuliah di Georgia Institute. Dan yakin akan segera jadi arsitek terkemuka suatu hari nanti. Sekarang ada satu hal yang harus kuurus sebelum aku bisa menikmati hari libur dengan baik. Oh, itu dia. Connor, aku tak bisa lagi melakukan ini. Aku tak mau menyakitimu, tapi maaf, kita harus berhenti saling bertemu. Ah, ya sudah. Semua akhir merupakan awal yang baru. Tos. Aku adalah ahli dalam membuat pacar yang aku sudah bosan untuk putus denganku. Itu hebat. Karena dengan begini tak ada yang menuduhku jahat. Apa yang harus kulakukan sekarang? Dengan enggan, harus kucari tantangan baru setelahnya. Oh, aku minta maaf. Aku baru akan menyerahkan ini. Tak apa. Hanya coba mencari satu makalah lagi. Siapa namamu? Aku Connor. Hai. Matanya yang berbinar, rambutnya yang mengkilap, tangannya yang lembut. Tapi kenapa tiba-tiba ada anak culun menarikku menjauh dari gadis seksi itu dan menuju pojok ruangan? Sebelum aku sempat bertanya padanya apa yang terjadi, dia mulai melambaikan foto cewek ini di depan wajahku. Jadi cowok ini bernama Patrick, dan cewek di foto itu Peg, pacarnya. Orang tua mereka berdua adalah orang berpengaruh dan mengatur seluruh pertunangan mereka. Terdengar hebat, ya kan? Maksudku, dia itu cukup cantik, tapi tidak. Dia ingin aku mencari cara supaya Pike putus dengannya. Aku sudah dengar banyak tentangmu, dan aku butuh bantuanmu. Aku tidak bisa lakukan ini sendiri. Hahaha. Hah? Tentu aku paham. Pria sejati tak akan jadi orang pertama yang minta putus. Aku mungkin bisa membantumu, tapi pertama-tama, mari kita lihat orang seperti apa dia. Perbincangan mulai makin serius. Dari kedengarannya, si Pike ini adalah orang yang tulus dan baik hati, dengan sisi yang rapuh. Jadi ini harus ditangani dengan ekstra hati-hati, supaya tak akan ada provokasi keluarga yang canggung dari klienku. Mungkin. Gak, ini tak akan berhasil. Cara itu pun tidak. Aku sudah hampir menyerah, saat tiba-tiba Patrick menumpukan segebok uang, sekitar $1.000 di atas meja. Bantu aku, maka itu semua milikmu. Wah, itu uang yang sangat besar buatku. Aku bisa dapatkan PS5 hebat yang kuidam-idamkan. Lagi pula, dengan pesona dan ketampanan, bisa kubuat Pike jatuh hati padaku dan tinggalkan Patrick kapan saja. Jenius. Debutku harus spektakuler, jadi kulihat di internet, lalu menyewa beberapa orang untuk pura-pura jadi preman untuk menghalangi jalan Pike. Kemudian aku akan masuk dan menyelamatkannya. Rencana sudah disiapkan, jadi dengan santai aku jalan ke titik temu. Tapi, oh tidak.
Siapa yang tahu kalau para pria itu preman sungguhan? Mereka mengancam kami, menyuruh kami serahkan semua barang milik kami, lalu memaksa kami pergi ke sebuah gedung terbengkalai. Oh Tuhan, $1.000 sangat tak sebanding dengan kehilangan nyawaku. Ya, aku memang takut, tapi insting merayuku muncul. Dan aku menoleh ke Pike dan mulai bicara dengannya. Oh astaga, dia sangat manis. Dan kuperhatikan bahwa saat dia bicara sesuatu yang menarik minatnya, dia mengernyitkan hidung. Dia sangat imut, tapi yang terpenting, sangat pintar. Kenapa demikian? Karena hanya sejam kemudian, polisi muncul dan menangkap para preman itu. Ternyata, sebelum Pike serahkan barangnya, dengan cepat dikirimnya nomor plat berandal itu ke seorang teman dan menyuruhnya hubungi polisi. Fuh, dan untung bagiku, berkat pertemuan takdir ini, aku dapat sedikit informasi tentangnya dan tahu kalau Pike sedang berencana belajar bahasa Spanyol untuk kuliah jurusan pariwisata di sana. Tapi ada satu hal yang lebih penting, yaitu, kurasa, aku naksir padanya. Dia tak seperti cewek kebanyakan yang kutemui sebelumnya. Aku ingin memenangkan hatinya, sungguh, bukan hanya karena rencana tersebut. Itu yang terbaik untuk kedua belah pihak. Patrick akan bebas dari Pike sesuai permintaan. Tapi Pike tak akan berakhir bertepuk sebelah tangan, karena dia akan punya pacar baru yang tampan di sisinya. Yap, itu aku. Hahaha. Hanya ada satu masalah. Di semua keributan hari itu, aku lupa minta Pike nomor teleponnya. Ups, aku harus minta Patrick untuk itu, dan kemudian mengirim pesan padanya, tapi sayangnya tak kuterima balasan apapun. Aku harus pandai soal ini, jadi kuputuskan untuk pura-pura jadi tutor bahasa Spanyol. Ya, aku tak bisa bahasa Spanyol, tapi dengan pesonaku, itu bukan masalah, ya kan? Kuciptakan profil mentereng dan kusuruh Patrick berpura-pura browsing dan tak sengaja menemukanku. Lalu menunjukkannya ke Pike. Dan, ting, hola, yo soy Profesor Connor. Tapi tunggu, ampun. Andai saja aku belajar bahasa Spanyol lebih giat di SMA, karena sekarang kemampuan bahasa Spanyolku hanya sebatas kata-kata yang kuambil dari menonton maraton Money Heist. Jadi kusalin saja pelajaran bahasa Spanyol dari YouTube dan mengajarkannya ke Pike. Aku tak tahu apakah karena keterampilan mengajarku atau karismaku, tapi Pike sepertinya menganggapku jago. Tapi trik merayuku tak akan berjalan mulus. Aku tahu dia menyukaiku. Maksudku, siapa yang tak suka aku? Lagi pula dia memberiku tatapan imut dan tertawa dengan leluconku. Kedekatan kami tak dapat dipungkiri. Jadi saat kuulurkan dan kuletakkan tangan di atas tangannya, kurasakan ada percikan. Tapi kemudian dia memandang canggung dan menarik tangannya. Dia menyukaiku, ya kan? Jadi kenapa dia bersikap seperti ini? Aku tak pernah gagal merayu. Merasa frustasi, aku berjalan santai di jalan. Saat, apa itu Patrick yang dengar yang berpegangan tangan dengan gadis? Ku kenali rambut panjang itu. Itu Pike. Uh, kenapa Pike tak kunjung juga campakan pacar payahnya itu? Dan kenapa dia tak mau pacaran denganku saja? Aku hendak pergi, tapi semakin kupikirkan, makin aku jadi kesal. Jadi aku menyuap sedikit untuk menghampiri Pike dan berkata, "Kenapa kau tak bersama Connor? Kau pengkhianat." Jahat, Tapi hahaha, Patrick akan senang karena dia sekarang punya alasan sah untuk putus dengannya. Tapi saat gadis itu berbalik, kusadari kalau dia bukan Pike. Gadis malang itu tampak benar-benar kebingungan. Patrick mulai memakinya dan menarik lengannya sangat keras sampai dia hampir terjatuh. Di mana Patrick si culun? Dan itu sama sekali tak baik. Kemudian dia mengangkat tangannya untuk memukulnya, tapi aku muncul di depannya. Stop, tak ada alasan untuk memukul perempuan, bro. Patrick langsung menarik kerah bajuku. Beraninya kau main-main dengan bekiku. Melihat itu, gadis yang syok itu cepat-cepat kabur. Tidak, tidak, kukira itu Pike. Jadi kusewa anak hanya untuk memberimu alasan putus dengannya. Santai, bro. Patrick memahami situasinya, lalu berdeham dan berkata, "Oh, ya sudah, aku juga sudah bosan dengan Becky, Trims." Aku masih kaget dengan sisi brengsek Patrick saat dia segera berkata, "Oh ya, kau boleh hentikan rencana dengan Pike. Aku sudah putuskan menyukainya sekarang. Akhir-akhir ini dia begitu penuh semangat dan tak terlalu bergantung. Dia bilang padaku dia masih akan membayarku, lalu naik ke sebuah taksi. Uh, itu adalah versi Pike saat dia bersamaku. Aku memberinya semangat hidup, dasar kau brengsek. Terserahlah, mulai hari ini dia sudah bukan klienku, dan aku tak mau uang bodohnya. Ini waktunya aku ceritakan Pike seperti apa Patrick sesungguhnya. Jadi ku atur pertemuan dengannya di sebuah kafe dan ceritakan padanya semuanya. Tapi saat dia sudah bisa mengatasi keterkejutannya, dia membentakku. Aku tahu ini bagian dari rekayasamu. Maksudku, kau bohong soal bisa bicara bahasa Spanyol. Dan sekarang kau hanya mengarang cerita ini untuk memutuskan aku dan Patrick. Kemudian dia melempar buku pelajaran ke arahku dan bergegas pergi. Oh astaga, Patrick itu bajingan. Tapi aku tak bisa salahkan dia karena percaya padanya daripada aku. Aku sudah lihat langsung betapa dia itu serigala berbulu domba. Aku berusaha menemukan bukti untuk menunjukkan ke Pike, tapi si brengsek itu pastinya menutupi jejaknya. Seluruh tampilan luarnya sebagai kutu-buku culun begitu tanpa celah. Dia masih si culun lamban, yang dengan goyah mencengkeram pegangan bus untuk pergi ke sekolah tiap hari. Dasar penipu. Kau tunggu saja Patrick, ini saatnya dunia tahu wajah aslimu. Dengan tekad, aku terus memata-matainya di keliling kota.
Kemudian suatu kali seperti hari-hari lain, aku sedang bertugas saat ada segerombolan anak yang menghadangku, ditemani Patrick yang menuju ke arahku. Ini dia kantung pasir kita. Oh, sepertinya aku ketahuan. Seluruh gerombolan itu mengelilingiku, tinjunya sudah siap. Ya, aku cukup ketakutan. Tak mungkin bisa kulawan gerombolan sebanyak ini. Kuangkatkan kepalan tanganku dan bersiap merasakan sakit. Tapi kemudian seseorang berteriak, "Hentikan!" Itu Pike. Tiba-tiba Patrick langsung mengubah perilakunya dan menyuruh gerombolan itu pergi. Dia cerita ke Pike kalau kucuri barangnya dan teman-temannya membantunya mendapatkannya kembali. Apa? Babi, Connor bukan pencuri. Aku tahu itu dengan pasti. Pasti ada salah paham. Tolong jangan menuduhnya begitu. Wajah Patrick berubah. Dia meraih tangan Pike dan menariknya pergi berkata, "Kita akan bertunangan akhir bulan ini. Jangan berkata apa-apa lagi." Oke, jadi aku mungkin telah memasuki pesta pertunangan mereka, tapi aku sembunyi di belakang, sementara pidato sedang berlangsung. Kemudian yang membuatku terkejut saat Patrick bicara, mereka berdua melihatku. Lalu Pike menoleh padanya dan gelengkan kepala. Menyakitkan melihatnya seperti ini, mungkin dia berubah pikiran. Apa maksudmu? Ini karena Connor. Pike diam saja, sementara orang tua Patrick jadi geram. Beraninya kau selingkuh dari anakku, kau pikir kau ini siapa? Pike, apa yang terjadi? Sungguh, Pike, katakan sesuatu. Merasa tertekan dan ketidakadilan atas semuanya, Pike yang malang tampak putus asa saat berusaha keras menahan tangis. Aku sungguh tak tahan melihatnya seperti ini, jadi aku keluar dari kerumunan untuk membelanya. Semuanya tenang. Pike itu gadis yang paling baik dan luar biasa, dan dia pantas dapat lebih dari si brengsek ini. Jangan dengarkan dia. Dia itu pencopet dan pencuri tunangan orang. Aku sudah muak mendengarkan fitnah laki-laki ini. Jadi kulayangkan pukulan tepat di wajahnya yang sok. Ya, pesta pertunangan itu tentunya menjadi kacau balau. Kuperhatikan kerusakan di depanku. Konsekuensi dari yang sudah kuperbuat. Oke, jadi mungkin datang ke sini bukan ide terbaik. Sebenarnya, ini semua salahku karena setuju membantu Patrick sejak awal. Atau, aku tak seharusnya jadi orang brengsek dari semula. Merasa lesu, aku tiba di rumah dan melihat kalau aku dapat pesan dari Peg. Jantungku berdebar-debar saat membukanya. Terima kasih atas semuanya, dan coba latih bahasa Spanyolmu, karena itu lebih buruk dariku. Selamat tinggal. Dan itu adalah pesan terakhir yang dia kirim padaku. Setelahnya aku habiskan sebulan berusaha menghubunginya, tapi tak menerima balasan. Jadi akhirnya aku kumpulkan tekad untuk pergi ke rumah Peg, dan aku diberitahu kalau dia sudah pergi ke Spanyol lebih awal dari jadwal. Mungkin guncangannya begitu besar sampai Peg ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ini semua salahku. Aku ini yang paling brengsek di cerita ini, dan sekarang aku kehilangan gadis ini. Sayangnya, balas dendam itu kesenangan. Jadi aku masuk. Langsung menuju ke meja Patrick di mana dia mabuk di pelukan segerombolan gadis-gadis. Memotretnya, lalu mengirimkan itu ke keluarganya. Apa yang sudah dilakukan di malam hari, terlihat di siang hari, kawanku. Beberapa hari setelahnya aku dengar kalau setelah terungkap, orang tua Patrick menyita semua kartu banknya. Bahkan pacarnya yang sekarang mencapakannya. Hah, jadi itu kesepakatan putus terakhir untuk tamu istimewaku. Dan sekarang tebak di mana aku berada. Mencari gadis pujaan hatiku tentunya. Dan kali ini akan kupastikan aku tidak mengacaukannya.